Aku sangat gugup. Ini sepertinya perasaan paling gugup yang pernah aku alami dalam hidupku. Aku bahkan tidak menyangka konferensi pers bisa seramai ini. Tiba-tiba kilatan cahaya datang ke arahku dari segala arah, hampir membutakan mataku. Tapi bunyi kliknya tidak berhenti, begitu juga dengan suara mereka memanggil namaku. Hazel, lihat sini! Sini, sini Hazel! Ya ampun, kenapa ini kacau sekali? Aku mulai panik, jadi aku lari. Tapi aku baru mengambil beberapa langkah, buk. Oh, sepatu hak tinggi bodoh ini. Oh, hai, aku tidak melihatmu di sana. Baiklah, jujur saja agak sulit melihat siapapun dari sudut ini. Kemudian dari segala arah, para wartawan berdatangan seperti burung nasar yang kelaparan, mencoba memotretku. Aku masih bingung dan tidak tahu harus berbuat apa ketika... Semuanya, tolong beri dia ruang. Apa kamu baik-baik saja? Robert, ayah angkatku, membantuku berdiri. Permisi, ini pertama kalinya dia menghadiri acara yang ramai seperti ini. Jika kamu tidak keberatan, kami akan membantunya menjawab pertanyaanmu. Phew, aku akhirnya lolos dari kekacauan. Atau begitulah yang kupikirkan. Begitu sampai di dalam rumah, Robert berteriak, Pamela, yang membuatku ketakutan dalam hidupku. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengajari Hazel sopan santun? Bagaimana kamu bisa membiarkan dia mempermalukan dirinya sendiri di depan publik seperti itu? Pamela tampak malu dan terus membungkuk dan meminta maaf, namun Robert tetap saja marah. Jika ini terjadi lagi, sebaiknya kamu mengemasi tasmu dan keluar dari sini. Aku merasa sangat bersalah. Itu semua karena aku sehingga dia dimarahi seperti itu. Tapi aku telah melakukan yang terbaik. Jelas itu tidak cukup baik. Aku mencoba melupakannya. Tapi besoknya Pamela membangunkanku. Dia memberiku jadwal dan memberitahuku bahwa mulai sekarang aku tidak perlu berangkat ke sekolah. Dan sebagai gantinya seorang tutor akan datang untuk mengajariku di rumah. Apa? Kenapa tiba-tiba? Tanyaku pada Pamela dengan kaget. Itu karena kejadian kemarin, wali kota telah memutuskan kalau kamu harus meluangkan lebih banyak waktu untuk mempelajari etiket yang diperlukan. Apa kamu serius? Dia tidak bisa mengurungku begitu saja di sini. Mustahil. Hazel, dengarkan, kamu harus bersyukur bahwa kamu diadopsi di rumah ini. Ingatlah semua yang telah dilakukan Tuan Cornelius untukmu dan patuhi apa yang aku katakan. Apa kamu mengerti maksudku? Menatap mata Pamela, aku tahu aku tidak punya pilihan selain setuju. Hari upacara pembukaan balai kota akhirnya tiba, dan aku harus meninggalkan rumah untuk pertama kalinya dalam sebulan. Sebulan penuh. Sekarang adalah momen yang sebenarnya. Di mata publik, aku telah sepenuhnya berubah menjadi wanita bergengsi. Ketika Robert mulai berbicara pada upacara tersebut, dia mengumumkan penggalangan dana amal untuk panti asuhanku. Dengan harapan anak-anak sepertiku akan diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Mendengar pidatonya, aku hampir tidak bisa menahan air mata. Aku sedang duduk di samping ibu angkatku, Elinor. Jadi aku berbalik untuk memeluknya erat-erat. Tiba-tiba semua mata tertuju padaku, dan sepertinya aku akhirnya melakukan sesuatu yang benar. Aku tersenyum pada Robert dan kami berdua menitikkan air mata. Mungkin Pamela benar. Aku sungguh beruntung telah diadopsi oleh orang-orang baik seperti mereka. Namun, begitu kami tiba di rumah, segalanya berubah. Orang tuaku terdiam dan pergi ke kamar mereka, meninggalkanku sendirian. Mana pujianku? Aku telah melakukannya dengan sangat baik. Kenapa mereka tidak senang? Hari-hari berikutnya mereka masih memintaku untuk bergabung dengan acara mereka. Jadi kurasa aku telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dan ketika media dan masyarakat ada di sekitarku, mereka semua bersikap sensitif dan penuh kasih sayang terhadapku, terus-menerus memujiku. Kami pasti terlihat seperti keluarga yang sempurna. Namun begitu kami tiba di rumah, mereka mengabaikanku. Dan jika mereka ingin memberitahuku sesuatu, mereka akan meminta Pamela untuk berbicara denganku. Aneh sekali. Sebenarnya aku mulai merasa sangat kesepian dan tertekan. Dan meskipun aku hidup dalam kemewahan, aku merindukan panti asuhan. Suatu hari, Putri Pamela, alias satu-satunya teman yang aku punya di rumah besar ini, Paisley, melihat betapa kesalnya aku dan bertanya, "Hei, jadi kenapa kamu setuju untuk pindah ke rumah ini? Kamu jelas tidak senang di sini." Paisley mengerti perasaanku. Dia seumuran denganku, jadi kami berada pada gelombang yang sama. Aku gugup untuk menceritakan perasaanku padanya, tapi aku tahu dia akan mengerti, jadi aku menceritakan semua padanya. Masalahnya aku sebenarnya punya saudara perempuan, dia baru berusia 8 tahun, dan namanya Amber. Itulah sebabnya aku merindukan panti asuhan. Dia masih di sana. Dia menderita penyakit jantung bawaan, jadi setelah orang tua kami meninggal, panti asuhan tidak mampu membayar biaya rumah sakitnya. Ketika keluarga wali kota memutuskan untuk mengadopsiku, aku menolak karena aku tidak mau meninggalkan Amber sendirian. Tapi kemudian Robert menawarkan untuk membayar perawatan medisnya jika aku setuju, dan ya, sisanya tinggal sejarah. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Jika aku melakukannya, apa yang akan terjadi pada Amber? Oh, Hazel, aku tidak tahu. Aku minta maaf, tapi aku harus jujur padamu. Suatu kali aku dengar Robert dan Elinor berkata bahwa kamu adalah gadis yang sempurna untuk memainkan peran ini. Hah? Peran apa? Itu berarti
Apakah mereka memanfaatkanku untuk sesuatu? Itu tidak masuk akal. Tapi kata-kata itu terus melekat di pikiranku sampai suatu kali Elinor memintaku untuk bergabung dengannya di acara amal yang menurutnya akan disiarkan di televisi. Tugas kami adalah menyiapkan makanan buatan sendiri dan membagikannya kepada para tunawisma. Aku sangat bersemangat, tapi saat aku masuk ke dapur kami, aku menemukan para koki telah memasak semuanya sebelum kru syuting tiba. Aku sangat kecewa dan bertanya kepada Elinor tentang hal itu. Dia hanya tertawa dan berkata, tidak. Sayang, tugas kita hanya tampil cantik dan anggun di depan kamera. Lalu sebelum membagikan makanan, dia memberiku sepasang sarung tangan dan berkata, jangan sentuh tangan mereka, oke? Mereka kotor. Ya ampun, bagaimana bisa dia mengatakan hal seperti itu? Oh, lalu aku tersadar. Aku mengerti apa yang dikatakan Paisley sekarang. Kasih sayang dan kebaikan yang ditunjukkan keluarga Cornelius kepadaku sebenarnya hanya untuk pamer. Semuanya hanya untuk memenangkan hati penonton alias publik, meskipun ini adalah wajah mereka yang sebenarnya. Aku harus melakukan sesuatu mengenai hal ini. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus menipu publik seperti ini. Jadi ketika Elinor pergi ke kamar mandi dan melepas sarung tangannya, aku segera mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah. Ketika kami keluar, seorang pria tunawisma mendekatinya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan meminta untuk berjabat tangan. Tentu saja dia mencoba untuk menolak. Tetapi pada saat itu kamera mengarah ke arahnya, jadi dia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Dan tahukah kalian, pria itu tidak hanya menjabat tangannya, dia bahkan menarik Elinor untuk masuk ke dalam pelukan eratnya. Aku tidak bisa menahan tawaku melihat betapa bingungnya dia. Layani dia dengan benar. Setelah itu, Elinor meraih lenganku dan menyeretku ke sudut yang sunyi. Lalu dia berkata, kamu yang melakukan ini kan? Aku pura-pura tidak mengerti apa yang dibicarakannya, dan ini justru membuatnya semakin marah. Kemudian pada malam harinya, ketika kami sampai di rumah, Robert sudah menunggu dan berteriak kepadaku. Kamu sedang bermain apa? Aku bingung, tapi kemudian Elinor menambahkan, jangan pernah macam-macam denganku seperti itu lagi. Sekarang dengarkan baik-baik, apa kamu tidak merindukan adikmu? Apa kamu tidak penasaran apakah dia baik-baik saja atau tidak? Benar, kamu sebaiknya berperilaku dengan sopan mulai sekarang, nona muda. Aku sangat terguncang dengan apa yang mereka katakan. Aku bahkan tidak ingin meninggalkan kamarku. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada adikku? Lalu tiba-tiba Paisley naik melalui jendela ke kamarku. Begitu aku melihatnya, aku langsung menangis. Paisley, tolong aku dengan masalah ini. Aku ingin kamu pergi ke panti asuhanku dan memeriksa Amber dan melihat apakah dia baik-baik saja. Beberapa jam kemudian Paisley kembali terengah-engah. Adikmu, dia tidak melakukannya dengan baik. Apa? Tapi, bukankah dia sudah menerima uang untuk pengobatan bulanannya? Paisley menggelengkan kepalanya. Para biarawati di sana mengatakan mereka belum menerima 1 sen pun sejak kamu pergi. Sekarang Amber hampir tidak bisa bertahan. Kata-kata Paisley menghancurkan hatiku. Mereka berdua telah membodohiku selama ini. Dan sekarang nyawa adikku berada di ujung tanduk. Aku harus menuntaskan masalah ini. Aku berjalan melewati kantor Robert dan saat itulah aku mendengar seseorang berbicara. Penasaran, aku mengintip ke dalam dan melihat sekelompok pria paruh baya duduk mengelilingi meja. Satu pria angkat bicara. Hei Robert, hari pemilihan akan segera tiba. Apakah gadis kecil itu masih melakukan pekerjaan dengan baik? Oh, jangan khawatir tentang dia. Dia hanya anak kecil yang konyol. Dia percaya apapun yang kukatakan padanya, terutama tentang adiknya yang sakit. Robert menyeringai. Beraninya dia berbicara tentang adikku seperti itu. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan pria kejam ini terus membodohi semua orang seperti yang dia lakukan padaku. Jadi aku mengeluarkan ponselku dan mulai merekam. Omong-omong, berapa banyak uang amal yang kita dapatkan sejauh ini? $100,000. Dan ruangan itu dipenuhi dengan pujian. Tuan-tuan, pada saat pesta penutupan amal akhir pekan ini, kita seharusnya mendapatkan hampir $500,000 untuk kampanye pemilu. Begitu aku menang, bisnis kalian akan terus dikurangi pajaknya selama 4 tahun ke depan. Aku harus menutup mulutku agar tidak terengah-engah. Jadi selama ini dia mengeksploitasiku dan panti asuhan karena korupsinya. Astaga, aku sangat bodoh sekali sampai jatuh ke dalam perangkapnya. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Siapa di sana? Robert berteriak dan bergegas ke pintu. Oh tidak. Karena panik aku berlari, tetapi tidak cukup jauh sebelum aku tersandung dan telepon terlepas dari tanganku. Robert dan anak buahnya menyusulku, mengangkat telepon dan menghapus semua bukti yang aku punya. Mereka bahkan mengambil telepon dariku. Dia menoleh ke arahku dan berkata, aku sudah memperingatkanmu, kan? Kamu pembohong, aku berteriak. Kamu belum membayar sepeser pun untuk pengobatan adikku. Robert mengeram. Siapa yang memberitahumu? Tapi yang dia punya hanyalah jawabanku yang terdiam dan tatapan marahku. Marah, dia menyeretku kembali ke kamarku. Pembantu, bawakan aku kunci kamarnya. Dan kemudian dia mengurungku di dalam.
Sampai hari penutupan pesta amal tiba, di mana mereka akan mengumumkan jumlah uang yang telah mereka kumpulkan. Hari itu, semua staf keluar dari mansion. Tiba-tiba aku mendengar pintu dibuka. Karena panik, aku bersembunyi di balik lemari. Hazel, kamu di mana? Oh, itu hanya Paisley. Dia menemukan cara untuk menyelinapkanku keluar dari mansion dan menyuruhku untuk langsung lari kembali ke panti asuhan. Tapi tidak, pertama-tama aku harus mengungkap rubah tua yang licik itu, Robert. Untung saja, sesampainya di acara tersebut, Robert sedang memberikan sambutan. Aku segera berlari ke atas panggung, mengambil mikrofon dan memberitahu semua orang tentang rencana jahatnya. Tapi aku bukan tandingannya. Sebelum aku bisa menyelesaikannya, petugas keamanan menyeretku keluar panggung, dan Robert sudah mengendalikan situasinya. Hadirin sekalian, aku sangat menyesal atas kelakuan putriku. Alasan kenapa kami memutuskan untuk mengadopsi dia adalah karena dia sakit jiwa. Sejak dia datang ke rumah kami, dia menjadi lebih baik. Tapi, seperti yang bisa kalian lihat, tadi dia sedikit kambuh. Dasar penipu licik! Si brengsek ini tidak akan berhenti untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Saat itu, layar lebar di atas panggung tiba-tiba menayangkan video yang aku ambil, mengungkap semua skema Robert dan kaki tangannya. Sekarang dia benar-benar terekspos. Aku memperhatikannya saat dia tergagap. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Tepat pada saat itu, polisi bergegas menangkap Robert dan komplotannya di tribun. Kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana kami melakukannya ya? Saat aku berlari melewati lorong, aku berhasil mengirimkan video tersebut ke Paisley. Segera setelah dia menerimanya, dia datang menemuiku dan melihat semua yang telah terjadi. Jadi dia diam-diam berlari ke ibunya untuk meminta bantuan. Pamela kemudian membuat rencana. Saat Paisley membebaskanku dari mansion, Pamela mulai memproyeksikan videonya ke layar lebar. Jenius kan? Sebulan kemudian Robert dan kaki tangannya ditangkap karena penggelapan. Dan tentu saja dia dikurung dalam waktu yang sangat lama. Baik dia maupun Elinor menerima reaksi keras dari masyarakat. Sampai-sampai mereka harus tetap bersembunyi juga. Untungnya, uang amal itu dibawa kembali ke panti asuhan. Dan sebagian digunakan untuk merawat adikku Amber. Kondisinya jauh lebih baik sekarang. Oh, dan Paisley dan aku masih berteman baik. Pamela telah menemukan pekerjaan yang lebih baik. Dan bagiku, aku kembali tinggal di panti asuhan sampai aku cukup umur untuk pindah. Aku lebih baik bersendirian bersama adikku daripada diadopsi oleh keluarga yang kacau lagi. Bonjour, aku Chloe dan aku tinggal di kota Toulouse, Perancis. Aku mengerjakan debut novel romanku tentang sepasang kekasih yang ditakdirkan untuk bersama, terlepas dari semua rintangan yang mereka hadapi. Jika kalian suka mendengarnya, maka tinggalkan... Bu! Tersesat di dunia fiksi bodohmu lagi. Jika kalian suka mendengarnya, maka tinggalkan komentar. Itu Cedric, kakak laki-lakiku. Tapi aku meragukannya karena kami sama sekali tak punya kesamaan. Dan dia itu rasa sakit luar biasa di... Oh ya, kurasa kalian bisa bilang aku ini introvert. Dan aku bermimpi menjadi novelis roman terlaris. Mencari nafkah dengan melakukan hal yang kucintai. Hanya saja mimpi tak selalu berjalan sesuai rencana dan penerbit sepertinya tak menyukai naskahku. Sementara Cedric adalah setan yang menyamar, yang tujuan utamanya adalah membuat hidupku sengsara. Dia mematikan alarmku dan membuatku terlambat hadiri rapat, mengganti semua nama kontakku menjadi emoji, dan suatu kali aku terbangun melihat laptopku terbungkus plastik. Masalahnya, dia bisa lolos berperilaku tengil hanya karena dia dianggap tampan. Di mata penggemarnya, dia tak mungkin salah. Tinggal dengan Cedric merupakan ujian ketahanan. Jadi aku menghindarinya sebisa mungkin dan sekolah di sekolah swasta, alih-alih di sekolah negeri yang sama dengannya. Semuanya lancar hingga orang tua kami kehilangan semua aset. Dan kami tak punya pilihan lain kecuali pindah ke rumah mungil ini. Suatu malam aku turun ke bawah mengambil air dan kulihat ibu dan ayah terjaga hingga larut malam dengan tagihan yang menumpuk. Melihat mereka begitu membuatku sangat ingin membantu. Jadi hari berikutnya aku katakan ke mereka kalau sekolah negeri punya klub menulis kreatif dan kalau aku ingin pindah ke sana. Biaya sekolahku bukanlah beban lagi. Tapi pergi ke sekolah yang sama dengan Cedric bukan hal yang tepat, jadi aku bersikeras agar dia berpura-pura tak mengenalku sama sekali. Tetap saja, beberapa hari pertama sungguh buruk karena aku terus saja tersesat dan merasa begitu asing. Aku hampir tak menatap ke atas dan hanya mengenali siswa lain berdasarkan sepatu mereka. Syukurlah berkat cewek bersepatu sneaker pink dan putih, Emma. Dia satu-satunya yang sungguh melihatku dan saat kuceritakan padanya mengenai mimpi menulisku, dia sangat mendukung. Kami jadi sahabat dan aku bisa ngobrol tentang apa saja, bahkan kakakku yang menyebalkan. Semuanya lebih baik di sekolah tapi tidak di rumah. Orang tuaku masih terus berupaya menyembunyikan masalah keuangan mereka dan Cedric hanya menjadi Cedric. Apa dia tak bisa lihat kalau sekarang bukan saatnya untuk kelakuan badutnya? Aku membantu sebisa mungkin dengan bersih-bersih, mencuci pakaian, menyiapkan makanan, dan bahkan bekerja paruh waktu di toko roti. Sementara dia benar-benar tak melakukan apapun. Kenapa kau tak bisa berhenti main-main?
Santai sis, bahkan kalau kau punya masalah, semua stres ini akan membuat rambutmu beruban. Baiklah, bertingkahlah seperti orang bodoh dan tinggal di tempat bodoh ini selamanya. Aku akan dapatkan rumah lama kita sendiri. Setelah shift yang sibuk, aku hanya ingin pulang dan langsung tidur. Tapi ketika berjalan di sepanjang trotoar, kulihat Cedric sedang melakukan pertunjukan bodoh dan berisik. Dasar gelandangan egois dan konyol. Aku harus sungguh-sungguh menahan diri, kalau tidak tinjuku sudah pasti akan mendarat di wajahnya. Aku masih punya bab terakhir untuk diselesaikan. Badanku siap untuk istirahat, tapi aku tak bisa bersantai. Tidak jika aku ingin menyelesaikannya sebelum peluncuran buku Louis Beaumont. Dia adalah penulis favoritku. Aku sudah rencanakan berbulan-bulan untuk terbang ke Nice dan serahkan naskahku padanya. Tiba-tiba, lampu mati. Guys, sepertinya PLN memutus aliran listrik kita karena tagihan yang tak terbayar itu. Astaga, kita tak bisa hidup seperti ini. Jadi ku keluarkan sejumlah uang dari balik naskah. Itu uang perjalananku ke Nice. Tapi ini lebih mendesak, jadi aku harus lakukan yang harus kulakukan. Ibu, ayah, ini ada uang, hanya untuk membantu sedikit. Hari berikutnya, Cedric menerobos masuk ke kamarku dengan senyum sombong di wajahnya. Tebak siapa yang akan pergi ke Paris? Cobalah untuk tak terlalu merindukanku ya. Apa? Tapi di mana kau mendapatkan uangmu? Ibu dan ayah dong. Coba lihat. Itu uangku? Aku tak percaya ini. Kami bahkan tak punya listrik, tapi mereka memberinya uang untuk mengacau di Paris. Aku mendorongnya keluar dari kamarku dan membanting pintu. Aku selalu berusaha sebaik mungkin untuk tak mengecewakan mereka. Tapi mereka menyukai kakakku yang pecundang dan memanjakannya sampai busuk. Semua urusan keluarga ini membuatku lelah, jadi di hari sekolah aku menceritakannya ke Emma. Hanya saat ku coba bicara padanya, dia sepertinya teralihkan dan terus hanyut dalam alunan musik. Apa kau mendengarkan? Oh, maaf, tapi irama ini sungguh keren. Lihat, dia adalah pemenang kontes. Bukankah dia luar biasa dan berbakat? Ku tengok ponselnya dan melihat. Apa? Cedric? Jadi dia pergi ke Paris untuk kontes bodoh ini? Jangan membicarakan dia, oke? Itu kakakku yang egois dan tak perhatian yang selalu kuceritakan. Jadilah penggemarnya dan kita tak bisa lagi berteman. Semuanya menjadi lebih buruk saat Cedric pulang dan benar-benar membuat hujan dengan uang hadiahnya. Chloe, lihat semua uang yang dimenangkan kakakmu. Berkat bakatnya kita bisa kembali ke rumah kita yang lama. Kenapa semuanya terlihat begitu mudah untuk Cedric? Dia menyanyikan rap omong kosong dan menjadi selebriti. Sementara akulah yang harus relakan perjalananku, mimpiku. Paling tidak kami dapatkan rumah lama kami, tapi hari demi hari wartawan yang mengganggu ini membuatku gila. Bagaimana Anda hasilkan lirik yang bermakna? Bermakna? Semua orang tahu rap itu sebenarnya bukanlah musik. Itu cuma suara berisik penuh dengan umpatan dan cacian. Ya, jangan pedulikan dia cuma ngambek karena tak sarapan. Tak ada yang bisa lepas dari nama Cedric, bahkan di sekolah. Tolong, kenalkan aku padanya. Kenapa kau begitu terobsesi dengannya? Apa kau tak ingat apapun yang kukatakan tentang betapa menyebalkannya dia? Ayolah, beri kesempatan pada musiknya. Aku tak percaya seseorang yang menulis lirik seindah itu bisa jadi seburuk yang kau katakan. Baiklah, kalau dia ingin menemuinya, maka akan kukabulkan keinginannya. Sudah waktunya dia lihat wajah aslinya. Kubuka pintu dan menunjukkan Emma ke dalam. Tiba-tiba, kami terselimuti taburan konfeti. Kenapa muka masam itu? Bom itu sambutan dahsyatku. Kau tahu berapa lama untuk bersihkan kekacauan ini? Ini kakakku, seorang idiot. Kakak idiot, M. Tapi kemudian aku berbalik melihat Emma sudah menyerap setiap perkataan Cedric. Aku tak tahan lagi. Waktuku lebih baik kuhabiskan untuk menulis. Pikiran gelisah melewati rasa takut, matamu akan temukan mataku. Cinta akan mengikat kita seperti 9 nyawa kucing. Wah, itu sempurna. Tunggu, suara itu terdengar tak asing? Oh, astaga, laki-laki ini begitu tampan. Bonjour, saya Pierre, kolega Cedric. Apa dia ada di rumah? Ya, biar kutunjukkan jalannya. Untuk apa kau mencarinya? Kami sedang berkolaborasi, jadi aku di sini untuk berlatih. Sebagai penyanyi senior, aku juga bantu Cedric membangun pertunjukan dan koneksi di industri ini. Dia luar biasa, ya kan? Setelah hari itu, Pierre lebih sering mengunjungi rumahku. Ternyata, dia laki-laki yang manis dan lembut, yang selalu membawakan kami hadiah seperti bunga dan lilin beraroma. Setelah makan malam, dia bahkan membantuku cuci piring. Bagaimana mungkin seorang malaikat bekerja dengan kakakku yang setan? Suatu hari saat aku keluar dengan Emma, tiba-tiba dia melingkarkan lengannya padaku dan berkata, "Kau sungguh kelihatan ceria akhir-akhir ini." Itu mungkin karena Cedric lebih sering tampil di acara musik. Apa maksudmu itu tak ada hubungannya dengan Pierre? Ayolah Chloe, itu terlihat dari wajahmu. Baiklah, dia sangat baik. Dan senyumnya secerah mentari. Bagaimana bisa kudekati seseorang sepertinya? Kenapa kau tak awali dengan sepucuk surat cinta? Kuterima saran Emma dan menuliskan surat paling romantis yang pernah ada, lalu membawanya ke perusahaannya. Jika ada yang bertanya, aku akan bilang aku di sini untuk menemui kakakku. Hah? Apa mereka bertengkar? Aku mendatangi Pierre dan bertanya padanya apa yang terjadi.
Oh, bukan apa-apa. Cedric hanya stres karena jadwalnya yang padat. Yang benar saja, seolah-olah rap omong kosong ini bisa membuat stres. Sekarang ini momenku, jadi kuselipkan surat itu ke tangan Pierre kemudian berlari pergi. Aku masih diliputi kegembiraan saat sampai di rumah. Hanya saja Cedric merusak suasana hatiku dengan duduk di sana terlihat seperti habis menelan tawon. Oh tidak, apa semua pesta di dunia hiburan terlalu melelahkan? Sungguh tragis. Diamlah, Chloe. Pemimpi sepertimu tahu apa. Pemimpi? Paling tidak aku bukan idiot yang dangkal dan egois. Kukorbankan segalanya agar kau bisa mengejar karir rap bodohmu itu. Dan yang kau lakukan hanya bertingkah seperti orang brengsek yang tak tahu berterima kasih. Dewasalah dan berhenti bersikap kekanakan. Aku berharap dia balas memakiku, tapi sebaliknya dia memberiku tatapan kosong, lalu dengan gontai pergi ke kamarnya. Dia tak turun makan malam atau apapun selama 3 hari ke depan. Rumah ini tentunya sangat sunyi tanpanya. Tapi dia orangnya santai dan semuanya akan segera balik normal, ya kan? Kurasa sebaiknya kunikmati ketenangan selagi aku bisa. Hari berikutnya Emma muncul di rumahku dalam keadaan sedih. Apa Cedric di sini? Dia tak menjawab pesan atau teleponku. Hah? Kalian berdua saling berkirim pesan? Aku hanya penasaran apa dia baik-baik saja. Sungguh tipikal dirimu yang bicara dengannya di belakangku. Yang membuatku heran, Emma dengan tak sabar menerobos melewatiku begitu saja dan lari ke kamar Cedric. Kemudian dia kembali muncul membawa catatan. Cedric sudah pergi. Astaga, betapa tak bertanggung jawab dan impulsif. Dia sungguh tak peduli tentang siapapun kecuali dirinya sendiri. Cukup, aku tak mau dengar kau jelekkan kakakmu lagi. Apa kau tak bisa lihat dia sedang berjuang keras dan menunjukkan tanda-tanda depresi? Siapa yang tak peduli dengan keluarga di sini? Dan kau sungguh percaya kau ini lebih baik darinya? Ledakan Emma membuatku tercengang. Apa Cedric sungguhan depresi? Bagaimana aku bisa tahu kalau dia selalu main-main? Malam itu, ibu dan ayah terus khawatir tentang hilangnya Cedric. Dia memberikan semua yang dia punya untuk membantu kami, sementara kami tak bisa lakukan apapun untuk membantunya. Ingat saat dia tampil di jalanan, dia memberikan pada kami semua uang yang dia hasilkan. Dan dia selalu berusaha menghibur kami sementara semuanya terpuruk. Cedric hanya ingin mengikuti kontes rap untuk memenangkan lebih banyak uang. Dia sangat gugup, tapi kami percaya padanya. Jadi kami berikan uang itu untuk mendaftar. Oh Tuhan, jadi aku salah paham dengannya selama ini? Tiba-tiba aku ingat lagu kemenangan yang Emma bersikeras agar aku mendengarkannya. Aku naik ke atas ke kamarku dan menyalakannya. Itu tentang kami, keluarganya, tercinta. Ternyata dia bukanlah pecundang menganggur seperti yang kukira. Dia selalu memasang wajah bahagia untuk membangkitkan semangat orang lain, sementara diam-diam bergumul dengan rasa sakitnya sendiri. Aku harus menemukannya dan minta maaf segera. Jadi aku pergi ke Pierre untuk minta tolong. Aku tidak menyangka dia sedang dalam kondisi yang sangat buruk. Seharusnya aku tahu kalau dia menderita dan tak membebaninya dengan pekerjaan. Tapi akan ada pertunjukan penting yang akan datang. Jika Cedric tak muncul, dia melanggar kontraknya dan harus membayar jumlah yang sangat besar sebagai kompensasi. Oh tidak, itu tak baik. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau tahu tidak, kau terlihat begitu mirip dengan Cedric. Bagaimana kalau kau menyamar sebagai dia? Tapi bagaimana? Jangan khawatir, tim tata rias kami adalah yang terbaik. Tak akan ada yang tahu. Semua ini kedengarannya gila, tapi sepertinya aku tak punya pilihan lain. Keluargaku tak mungkin berhutang lagi karena hal ini. Menjadi sedekat ini dengan Pierre membuat hatiku berbunga-bunga. Dia mengajakku untuk makeover, lalu aku belajar lip sync dan tampil di panggung. Aku bahkan berusaha jalan dan bicara seperti kakakku. Aku merasa tak enak karena menipu penggemarnya. Tapi aku tak bisa ambil resiko Cedric terkena masalah besar. Hanya sekali ini saja. Kadang aku juga lip sync. Tak jadi masalah. Aku merasa sedikit bingung, lalu tiba-tiba ada satu kru panggung di atasku yang tak sengaja jatuhkan kunci pas. Itu bisa saja mengenaiku kalau Pierre tak bergerak cepat dan menyelamatkan. Sekarang kami berlatih dan astaga, sibuknya. Pierre bersamaku sepanjang waktu dan sangat mendukung. Kami juga tak pernah berhenti mencari Cedric bersama-sama. Aku merasa hubungan kami semakin erat, tapi aku tak tahu kenapa dia belum bertindak. Mungkin surat pertamaku tak cukup jelas, jadi aku menyelinap ke ruang Pierre dan tinggalkan satu lagi untuknya. Baru kemudian di hari itu, kulihat dia terpaku pada ponselnya, jadi aku melirik sekilas. Hah? Dia sedang mengirim pesan ke seseorang dengan nama panggilan yang sangat lebay. Tentu saja, dia tak tertarik karena dia sudah kencan dengan orang lain. Oh tidak, aku harus tarik surat keduaku sebelum kupermalukan diriku sendiri. Aku lari ke ruangannya, tapi tak bisa menemukannya dimanapun. Tunggu, apa ini? Ini dia malam besar itu. Aku benar-benar ketakutan. Pierre tersenyum dengan manis padaku dan menggandeng tanganku. Kami berbagi pandangan, kemudian naik ke panggung bersama. Ada begitu banyak orang di luar sana. Kakiku rasanya mati rasa. Tapi kemudian kulihat Emma berseri-seri kepadaku dari baris depan dan kegelisahanku reda kembali. Dengan cepat kutemukan irama, lalu melakukan lip sync dan menari dengan sempurna. Tapi di tengah lagu, lampu panggung tiba-tiba mati dan sesosok bayangan menuju ke arahku. Cedric?
Para penonton berdecak kagum, lalu tepuk tangan kegirangan saat Cedric lanjutkan pertunjukan selanjutnya. Selama waktu istirahat, semua orang pergi ke belakang panggung dan melihat Pierre mencengkram lengan Cedric. Cedric, kau dari mana saja? Kami semua sangat khawatir padamu. Hentikan aktingmu. Kau hanya memperalatku untuk memperkaya dirimu sendiri. Memaksaku melakukan pertunjukan demi pertunjukan dan saat aku sudah kelelahan, kau memaksaku lip sync. Apa yang kau bicarakan? Pertunjukan ini membantumu mendapat dukungan. Memulai di industri ini memang sulit. Hei, aku bahkan meminjami uang untuk dapatkan rumahmu kembali. Maksudmu uang yang kau pakai untuk mengikat kakakku dengan kontrak bodoh ini? Kau paksa Cedric bekerja secara eksklusif denganmu, tampil gratis selama 2 tahun untuk melunasi hutangnya. Tapi menurut tanda terima untuk setiap pertunjukan, uang yang seharusnya ia terima telah melebihi jumlah hutangnya padamu. Oh, apa-apaan? Kaget sekali? Kini kami punya semua bukti untuk melawanmu. Memangnya kenapa? Toh Cedric sudah menandatanganinya. Kontrak adalah kontrak. Melanggarnya maka kau dikeluarkan dari perusahaan dan dipastikan kau tak akan pernah mendapat pertunjukan lagi. Seluruh keluargamu akan menjadi miskin seperti sebelumnya. Kurasa tidak. Apa yang publik akan katakan kalau dia tahu kau sudah menggodanya selama ini? Lalu saat dia menolakmu, kau memanipulasinya dan memaksanya bekerja terlalu keras? Berapa lama kau tahu? Cukup lama untuk mengungkapmu. Sekarang kau punya 2 pilihan. 1. Batalkan kontrak dalam waktu 24 jam dan bayar kakakku kelebihan uang yang kau eksploitasi darinya. Atau 2. Kami akan beritakan perbuatanmu dan lihat apa kau bisa bertahan di dunia hiburan setelahnya. Aku tak membencimu karena berbuat jahat padaku, tapi kesepakatan ini tak adil. Pierre kelihatan gugup dan marah, kemudian bergegas pergi begitu saja. Aku berpaling ke kakakku yang bodoh dan menyebalkan lalu memberinya pelukan erat. Aku minta maaf salah paham denganmu sebelumnya. Kenapa kau tak cerita ke kami kalau kau pinjam uang untuk dapatkan kembali rumah kita? Aku tahu kau sangat ingin rumah kita kembali. Jadi aku mengikuti kontes itu tapi hadiah uangnya tak cukup. Saat itulah aku minta Pierre. Bodohnya aku, kalau kau tak temukan kontrak dan tanda terima itu, aku masih percaya kebohongannya dan bekerja hingga kelelahan. Jadi kau menerima pesanku? Aku hendak menutup semua koneksi di dunia ini. Tapi hari itu aku merasa sangat gelisah, jadi kubuka ponselku dan melihat pesanmu. Pasti karena telepati saudara kandung. Satu lagi, Emma, kau sungguh membantuku temukan diriku lagi. Bagaimana menurutmu? Mau jadi pacar rapper superstar? Ya, aku mau. Tolong jaga seminimal mungkin hal-hal berbau mesra di depanku. Untungnya aku terselamatkan saat seorang kru panggung memanggil Cedric untuk kembali ke panggung. Kau tahu, tak mudah bagi kami para artis mendapat panggung besar. Sungguh sebesar panggung ini. Selalu ada harga yang harus kami bayar untuk kesuksesan itu. Karenanya aku selamanya berterima kasih pada keluarga dan teman-teman hebatku yang selalu mendukungku. Dan ucapan terima kasih untuk adikku yang jadi inspirasiku untuk lagu ini. Kemudian dia mulai menyanyikan rap puisiku. Iramanya dan puisinya mengalun, benar-benar membuat kerumunan penonton bersemangat. Dia ini seniman lirik yang jenius. Setelah pertunjukan, Cedric menerima sebuah video dari Pierre. Cedric, aku minta maaf karena memanfaatkanmu. Aku sangat menyukaimu dan ingin menjagamu tetap dekat. Akan kubayar hutangku padamu kemudian mengambil cuti dari dunia hiburan. Aku sungguh berharap suatu hari nanti kau bisa memaafkanku. Phew, semua drama itu begitu besar untuk ditangani seorang introvert sepertiku. Sekarang telah kunikmati waktu sendiri untuk memulihkan diri. Berkat rap Cedric, lusinan penerbit menghubungiku untuk puisiku, termasuk mereka yang sebelumnya menolakku. Astaga, apa aku salah lihat? Surat dari Louis Beaumont sendiri. Aku tak sabar bertemu dengannya langsung. Dan kalian tetaplah mengusahakan mimpimu. Mungkin ada malaikat rahasia sedang dalam perjalanan untuk membawakanmu kesempatan yang luar biasa. Hai, aku Belle. Umurku 18 tahun dan hari ini adalah hari pertamaku di Boston College. Keren kan? Oh, tunggu. Sepertinya aku mendengar seseorang menangis. Kenapa kita tidak pergi berbelanja? Itu akan membuatmu merasa lebih baik. Tidak, aku tidak mau melakukan apapun. Tinggalkan aku sendiri. Tunggu, gadis yang terisak-isak itu dia terlihat sangat familiar bagiku. Apakah itu dia? Lihat apa kamu? Gadis yang lain membentakku. Astaga, kenapa serius sekali? Keesokan harinya aku memutuskan untuk melakukan kegiatan bertetangga, jadi aku membawakan pie apple untuknya. Pintunya terbuka dan, wow, dia tampak seperti baru saja kena badai. Rambut dan pakaiannya berantakan dan matanya bengkak. Oh, hai. Aku, Belle, baru saja pindah ke sini. Senang berkenalan denganmu. Oh, hai. Aku Lara. Ya, Lara. Lara dari SD. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau itu aku? Kemudian kenangan masa kecilku mulai muncul kembali di benakku. Saat itu aku sangat pemalu dan karena keluargaku punya masalah keuangan. Aku selalu memakai pakaian usang. Aku kira ini menjadikanku sasaran empuk bagi beberapa anak jahat.
Lalu suatu hari saat aku sedang berjalan pulang dari sekolah, anak-anak itu mengikutiku, mendorongku, lalu mulai tertawa sambil menggeledah tasku. Namun kemudian sebuah mobil mewah berhenti di samping kami, dan Lara mengintip melalui jendela dan berkata kepada mereka, "Biarkan dia sendiri, kalau tidak aku akan membatalkan undangan kalian ke pestaku." Setelah itu Lara pergi sebelum aku sempat mengucapkan terima kasih, dan anak-anak jahat itu langsung pergi. Melalui mata anak kecilku aku melihatnya sebagai bidadari. Dia cantik dan populer. Tapi dia tetap berhenti untuk membantuku. Sayangnya, setelah kejadian itu, orang tuaku berpikir yang terbaik adalah memindahkanku ke sekolah lain. Dan aku tidak pernah melihat Lara lagi. Ya, sampai sekarang. Terima kasih untuk pie apple-nya. Masuklah jika kamu mau. Oh ya, kalau kamu tidak keberatan. Aku masuk ke dalam dan, ya ampun, kamarnya berantakan. Pakaian berserakan di mana-mana. Sampah berserakan di lantai, dan piring-piring kotor berserakan di baskom. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi padanya hingga membuatnya terjerumus ke dalam kesedihan. Jadi, aku bertanya padanya ada apa, dan dia memberitahuku bahwa pacarnya baru saja putus dengannya. Bagian terburuknya adalah dia meninggalkan keluarga dan teman-temannya untuk pindah ke sini demi dia. Tetapi dia mengakhiri segalanya tanpa memberinya penjelasan. Kasihan Lara, perpisahannya sudah berakhir 2 bulan yang lalu, namun hal itu sepertinya masih segar dalam ingatannya. Aku mencoba menghiburnya, tetapi semakin aku melakukannya, dia semakin menangis. Keesokan harinya aku memutuskan untuk mampir dan memeriksa apakah dia baik-baik saja. Pintunya terbuka sedikit, jadi aku mengintip ke dalam. Dan melihat Lara yang tampak murung duduk di lantai, memeluk dan mengendu sesuatu. "Lara, apa yang kamu lakukan?" "Aku menemukan ini, dan aku sangat merindukannya." Ternyata dia mencari sweaternya di lemari, dan akhirnya menemukan hoodie mantannya. Itu saja. Cukup sudah. Sudah waktunya aku akhirnya membalas budi dan menyelamatkan Lara sama seperti saat dia menyelamatkanku di kelas 5 SD. Kamu tidak akan pernah move on jika barang-barangnya menatap langsung ke wajahmu. Aku mengatakan padanya sudah waktunya untuk membuang barang-barang mantannya. Dan apa kalian tahu, dia punya sekotak besar barang-barang mantannya. Aku melihatnya, dan saat itulah aku melihat foto mereka. Ini? Dia? Aku tidak bisa menyembunyikan kekagetanku. Ya, itu Cameron, pacarku, atau lebih tepatnya mantanku. Kenapa kamu bertanya? Oh, tidak apa-apa. Syukurlah kalian sudah tidak pacaran. Kata brengsek tertulis di seluruh wajahnya. Lalu kami membuang seluruh kotak itu ke tempat sampah asrama di lantai bawah. Gadis malang itu sepertinya ingin melompat ke sana untuk mengambilnya. Aku akan membantumu mengatasi orang ini. Aku janji. Kamu akan menyadari betapa menyenangkannya menjadi jomblo. Oh, kamu juga jomblo? Ya, tentu saja. Sekarang barang-barang mantannya sudah dibuang ke tempat sampah. Sekarang saatnya menjalani kehidupan jomblo yang paling bahagia. Setiap pagi aku mengajak Laura jogging keliling taman bersamaku dan menunjukkan padanya cara menyiapkan makanan sehat yang lezat. Percayakah kalian kalau dia bahkan tidak tahu cara merebus telur tanpa membakar pancinya? Ya, aku tahu. Ini mengagetkanku. Lalu suatu kali baknya tersumbat dan dia benar-benar ketakutan. Aku datang dengan alat penyedot terpercayaku dan menunjukkannya cara memperbaikinya. Mudah sekali, dan yang terbaik, tidak ada orang yang dibutuhkan untuk menyelamatkan gadis-gadis ini. Selanjutnya aku perlu menunjukkan kepada Lara bagaimana menikmati hidup, karena yang dia lakukan hanyalah bermalas-malasan di kamarnya. Jadi, pada suatu Sabtu malam, aku menyeret dia dan Kayla ke bar yang sangat keren ini. Wah, aku haus. Jangan khawatir, aku yang traktir. Tunggu Lara, apa kamu mau tahu cara mendapatkan minuman gratis? Lalu dia berjalan melewati beberapa cowok, mengibaskan rambutnya dan mengedipkan matanya dengan senyuman termanis di wajahnya. Dan bam, cukup begitu kami membelikan minuman untuk kami. Lara tampak sangat senang dengan apa yang baru saja dia capai dan itu membuatku bahagia juga. Hanya saja Kayla tidak terlihat begitu senang. Mungkin minumannya terasa terlalu pahit. Saat kami sedang bersenang-senang, teleponku tiba-tiba berdering. Ya Tuhan, aku sudah lama merindukan panggilan itu. Tapi kenapa sekarang? Aku mematikannya dan terus mengobrol. Kenapa kamu tidak menjawab? Oh, tidak apa-apa. Kamu yakin? Sepertinya penting. Ya, jangan khawatir. Sebelum aku menyelesaikan kalimatku, tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggil Lara. Lara? Oh, Jack? Hai, sudah lama. Aku kaget melihatmu di sini. Apa kamu sendirian atau bersama teman? Lalu Lara belum sempat memperkenalkan kami. Cowok itu menatapku. Hei, sepertinya aku kenal kamu. Tidak, sepertinya kita belum pernah bertemu. Aku langsung menyangkalnya. Tapi orang ini sangat ngotot. Dia membuatku agak tidak nyaman, karena aku tidak sengaja menjatuhkan gelasku, lalu aku harus berlari ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Bagaimanapun, malam itu luar biasa.
Aku bangga pada diri sendiri karena telah membuktikan kepada Lara bahwa menjadi jomblo tidaklah seburuk itu. Namun, keesokan paginya, bencana melanda. Kayla menyuruhku masuk ke kamar Lara, di mana dia meringkuk di tempat tidurnya sambil memegang foto dirinya dan Cameron. Susah sekali membuatnya melupakan mantan pacarnya itu. Lara terisak karena Jack memberitahunya bahwa Cameron pacaran dengan orang lain. Dan kini, Kayla punya ide untuk membalas dendam padanya. Aku tahu ini menyakitkan, tapi tolong abaikan saja dia dan lanjutkan hidupmu. Apa yang kamu tahu? Apa kamu ada di pihak Lara atau di pihak mantannya yang brengsek? Aku cuma mengabaikan Kayla dan mencoba berbicara dengan Lara. Syukurlah dia sepertinya mendengarkanku dan membatalkan rencana balas dendam. Ya ampun, Kayla terlihat sangat marah. Aku kembali ke asramaku dan menghela nafas lega. Lalu tiba-tiba ponselku mendapat pesan masuk. Tidak sabar bertemu denganmu besok. Oke, sebenarnya aku sering bertemu cowok yang sangat kusukai. Tapi aku tidak ingin menyinggung Lara, jadi aku tidak menyebutkannya padanya. Keesokan paginya, aku memakai gaun yang lucu, merias wajahku, menata rambutku, dan dengan penuh semangat keluar dari kamar asramaku, dan menemukan tumpukan kantong sampah di depan pintuku. Siapa yang melakukan ini? Aku menyeretnya ke bawah untuk menaruhnya di tempat sampah. Ketika aku menemukan semua suratku di sana bercampur jus sampah. Apakah ini lelucon atau apa? Terserah, aku tidak punya waktu untuk ini, aku sudah terlambat. Aku tiba di sebuah galeri dan melihat bahwa dia sudah ada di sini sedang melihat sebuah lukisan. Hei, maaf sudah terlambat. Dia berbalik sambil tersenyum. Ya, kamu pantas untuk ditunggu ya kan? Oke, izinkan aku menjelaskannya. Jadi, ya, itulah Cameron, tapi itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku bertemu dengannya beberapa bulan yang lalu ketika dia membantu di sebuah acara untuk siswa baru. Dia tidak peduli aku memakai pakaian toko barang bekas dan sepatu Ketsku tidak keren. Sebaliknya, dia sudah melupakan hal-hal ini dan mulai berbicara denganku terlebih dahulu. Jadi, Jack juga ada di sana. Itulah sebabnya dia agak mengenaliku. Aku sudah banyak mengirim pesan kepada Cameron dan harus aku akui, aku rasa aku memang punya perasaan padanya. Tapi jangan salah paham. Aku tidak tahu Lara adalah mantannya sampai aku melihat foto mereka. Ya ampun, itu benar-benar mengejutkanku. Aku tidak ingin memberitahunya dan tidak hanya menghancurkan hatinya lagi, tapi juga menghancurkan persahabatan kami. Itu juga sebabnya aku tidak berani menjawab panggilan Cameron di depan Lara saat kami berada di bar. Dan aku sangat beruntung Jack tidak mengenaliku malam itu. Atau itu akan menjadi bencana total. Aku tahu aku perlu mengatakan yang sebenarnya pada Lara, tapi pertama-tama dia hanya perlu sedikit waktu lagi untuk melupakan Cameron. Aku pulang dari kencan itu dengan senyum lebar di wajahku. Tapi apa yang kulihat membuatnya langsung memudar. Seluruh koleksi make upku hancur. Apa? Siapa yang akan melakukan hal sejahat itu? Butuh waktu lama bagiku untuk menabung untuk membeli semua itu. Saat aku memeriksa apakah ada yang bisa diselamatkan, aku melihat rambut panjang berwarna biru terletak di antara barang yang porak-poranda. Marah, aku hendak pergi dan melabraknya. Tapi Kayla dan Lara sudah muncul di ambang pintuku. Kenapa mereka terlihat sangat marah? Bagaimana kamu bisa berteman denganku seperti itu padahal selama ini kamu bertemu dengan mantanku? Jadi pidatomu yang bilang kamu tidak butuh cowok hanyalah sebuah kebohongan besar agar kamu bisa mengambil pacarku, ya? Dan apakah menurutmu Cameron akan menyukai cewek sepertimu? Kamu bahkan tidak mampu membeli tas yang bagus. Benar, izinkan aku beritahu satu hal. Kamu tidak akan pernah menjadi seperti salah satu dari kami. Dan kamu tidak akan pernah cukup baik untuk Cameron. Bagaimana bisa Lara menganggapku seperti itu? Aku benar-benar ingin membantunya, seperti dia membantuku. Aku hanya punya niat baik saja, Lara. Aku tidak tahu dia adalah mantanmu saat kita pertama kali bertemu. Aku tidak segera memberitahumu karena aku tahu kamu butuh waktu lebih banyak untuk pulih. Dan aku tidak mau menyakitimu, karena aku mengagumimu dan menghargai persahabatan kita. Apa kamu ingat kelas 5 SD? Aku diejek oleh anak-anak ini dan kamu adalah satu-satunya yang membelaku. Aku cuma mau membalas budi dan membantumu juga. Tapi mendengarmu mengatakan hal itu membuatku sangat sedih. Setelah itu aku mengusir mereka dari kamarku dan mengunci pintu. Aku menolak menghadiri kuliah dan mengabaikan semua panggilan dan pesan Cameron. Mungkin Lara dan Kayla benar. Cameron dan aku tidak seharusnya pacaran. Kami berasal dari dua dunia yang berbeda. Akhirnya beberapa hari kemudian aku harus keluar. Karena aku kehabisan makanan. Ketika aku melewati sebuah kedai kopi, aku melihat mereka, Cameron dan Lara, duduk bersama. Jadi Kayla benar. Cowok kaya seperti Cameron tidak akan pernah menyukai cewek biasa sepertiku. Aku tidak bisa lagi tinggal di asrama yang sama dengan Lara, jadi aku mengemasi barang-barangku untuk pindah dari sana. Tiba-tiba aku mendengar suara Lara.
Apa kamu mau melarikan diri dari masalahmu sepertiku? Aku mengabaikannya dan terus berkemas. Kamu tahu, aku bertemu Cameron dan kami berbicara panjang lebar. Dia akhirnya memberitahuku alasan dia putus denganku. Itu karena aku terlalu bergantung padanya dan aku tidak bisa melakukan apapun sendiri. Tapi kamu membantuku berdiri di atas kakiku sendiri. Dan untuk itu, aku tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih. Lara, sejujurnya aku selalu ingin mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku tahu, tapi itu tidak penting lagi. Tahukah kamu yang penting sekarang adalah menikmati kehidupan seorang jomblo yang mandiri, bukan? Oh, aku membelikanmu ini. Kayla sudah keterlaluan menghancurkan barang-barangmu. Selain itu, menurutku ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Aku membukanya. Dan ya Tuhan, berdiri di sana dengan karangan bunga besar adalah Cameron. Jadi sepertinya aku bisa terus mengenal Cameron sekarang. Dan aku tidak perlu pindah lagi. Tapi tahukah kalian apa bagian terbaiknya? Temanku sudah kembali. Hari itu hari membosankan seperti biasa di toko kelontong. Aku sedang menyusun susu di kulkas saat Camilla, rekan kerjaku, datang dan berkata, "Laila, kau harus membantuku. Aku ada kencan besok malam, tapi aku sibuk. Apa bisa kau saja yang pergi?" Tunggu, apa? Aku bahkan tak kenal teman kencanmu, lagi pula aku ini punya pacar. Lincoln, ingat? Kemudian dia mulai jelaskan padaku tentang layanan kencan ini, dan dia meyakinkanku itu 100% resmi. Kebanyakan hanya pria kesepian yang butuh ditemani. Yang harus kulakukan hanya ngobrol dengan mereka dan tentu saja ada aturan ketat, tak boleh pelukan atau ciuman. Dan di akhir kencan mereka akan membayarku. Tidak, terima kasih. Tak mungkin aku akan lakukan itu. Setelah shiftku, aku pulang ke rumah melihat ibu kosku berdiam di depan pintuku. Dia mulai memakiku kalau aku masih hutang padanya uang sewa senilai 5 bulan. Dan jika aku tidak membayarnya akhir pekan ini, dia akan mendepakku. Aku memohon padanya untuk memberiku lebih banyak waktu, tapi tiada guna. Ya Tuhan, harus bagaimana? Di mana bisa ku dapat uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Oh, tunggu dulu. Bagaimana dengan layanan kencan Camilla? Sepertinya aku tak punya pilihan lain, jadi ku telepon dia dan setuju untuk pergi kencan. Jadi, disinilah aku di malam kencanku yang aneh. Ku kenakan gaun paling sederhana yang bisa kutemukan. Oh astaga, tentu saja aku merasa gugup. Aku tak punya ide harus berkata dan berperilaku bagaimana. Oh, itu pasti dia. Ya Tuhan, Camilla, bagaimana mungkin dia lupa sebutkan kalau pria itu berumur 50-an? Orang akan mengira dia sugar daddy-ku. Tetap fokus, Leila. Aku tak bisa mundur sekarang karena tempat tinggalku bergantung hal ini. Jadi, perlahan ku dekati pria itu. Awalnya dia tampak terkejut. Itu jelas, maksudku dia menunggu Camilla. Kujelaskan situasinya padanya, dan dia tak marah atau apa. Dia hanya tersenyum padaku dan kami mulai ngobrol. Namanya Tuan Hall, dia kehilangan istrinya 2 tahun lalu, dan sejak itu dia selalu merasa kesepian dan perlu seseorang untuk diajak bicara. Itulah kenapa dia mulai gunakan layanan ini. Dia sebenarnya cukup mudah diajak bicara, sehingga malam berlalu dengan cepat tanpa ada masalah. Setelah kencan itu dia memberiku sebuah amplop, dan mengatakan padaku betapa dia berterima kasih padaku untuk mendengarkan keluh kesahnya. Aku ingin sekali pulang dan membuka amplop itu. Tapi kemudian dia mulai bicara tentang anaknya yang patah hati. Tiba-tiba dia tanya padaku apa aku mau ngobrol dengannya. Jelas, kutolak, karena ini hanya sekali untuk membantu Camilla. Lagi pula, aku punya pacar, yang mana dia akan sangat geram jika sampai tahu soal ini. Hari berikutnya aku bayar ibu kos 2 bulan uang sewa dan memastikan padanya aku akan menyerahkan sisanya segera. Tapi yang mengagetkan, dia hanya membentakku dan memaksaku membayar semuanya sekaligus. Ya, kurasa disinilah aku sekarang, di sebuah kafe, menunggu Tuan Hall dan anaknya. Oh, itu dia. Dan itu pasti anak laki-lakinya. Astaga, bisakah dia terlihat lebih kesal lagi? Hai, aku Leila, senang bertemu denganmu. Tak usah repot, aku hanya di sini karena ayah memaksaku. Jadi kita akan segera selesaikan saja. Leila, terima kasih sudah datang. Ini putraku Leon. Tolong jangan ambil hati perilakunya. Kemudian Tuan Hall tinggalkan kami sendiri. Astaga, Leon ini sulit sekali. Setiap pertanyaan yang kuajukan, dia cuma angkat bahu dan mendengus. Lalu akhirnya dia bicara. Dengan sinis berkata, "Jadi, Leila, kuharap uangnya sepadan." Apa? Sungguh tak sopan. Lalu dia melanjutkan, "Kau pasti putus asa. Apa kau tak malu pada dirimu sendiri?" Dia orang terkasar yang pernah kutemui. Tapi, ya, aku putus asa butuh uang.
Jadi kuhela napas dalam-dalam, lalu mulai cerita padanya tentang diriku. Saat waktu habis, kuucapkan selamat tinggal padanya dan pergi. Sungguh pengalaman yang tak mengenakan, tapi paling tidak itu terakhir kan? Salah, karena Tuan Hall memintaku bertemu dengannya beberapa kali lagi. Siapa aku untuk membantah? Maksudku aku butuh uangnya. Tapi Leon mulai membuatku jengkel, karena yang dia lakukan hanya menyenderkan badan di kursi, menyeruput minumannya, dan tak berkata apapun. Jadi, aku yang harus bicara terus. Aku mulai cerita padanya semua hal, tentang masa laluku, keluargaku, dan teman-temanku, dan bahkan rencana masa depanku. Dan Leon hanya duduk di sana mendengarkan semuanya. Untungnya akhirnya selesai. Lalu Tuan Hall membayarku, jadi aku tak harus bertemu Leon lagi. Karena beberapa minggu terakhir disibukkan dengan kencan bersama Tuan Hall dan putranya, aku tak sering bertemu dengan Lincoln. Jadi, di akhir pekan, kuundang dia datang ke tempatku dan masak untuknya. Kami duduk di sofa sambil nonton film saat Lincoln berkata dengan nada serius. Leila, kita perlu bicara. Tapi tiba-tiba ponselku berdering. Itu Tuan Hall. Aku segera ke balkon untuk mengangkatnya. Dia ingin aku jadi pasangan Leon di pernikahan putra tertuanya. Dan dia mau membayar double. Itu kedengarannya mengerikan. Tapi selain uang sewa, aku juga harus bayar biaya kuliah dan makan. Dan gajiku yang tak seberapa dari toko kelontong tak cukup untuk menutupi semuanya. Jadi, dengan enggan aku setuju. Saat aku balik ke dalam, kutanya Lincoln apa yang dia ingin katakan padaku. Dengan ragu dia berkata kalau dia harus melakukan perjalanan bisnis selama 2 minggu. Ya, mungkin itu yang terbaik, supaya aku bisa pergi dengan Leon tanpa khawatirkan pacarku. Aku sangat merasa bersalah. Aku janji ini akan jadi yang terakhir kali aku mau melakukannya. Leon datang menjemputku, dan segera saat dia melihatku memakai gaunku, dia bersikeras aku tak bisa pakai gaun jelek itu. Dia sangat tak sopan. Kubilang aku tak punya lagi yang pantas. Lalu diantarnya aku ke dress butik, lalu menyuruh staf ambilkan aku gaun tercantik di toko untuk kucoba. Oh ya ampun, itu memukau. Aku takjub saat kulihat diriku di cermin. Ya, aku jelas tampak luar biasa memakainya, dan Leon pasti juga berpikir begitu, karena dia tak bisa alihkan pandangan dariku. Sayangnya aku tak sanggup beli. Tapi sebelum bisa kucegah, dia langsung pergi dan membayarnya. Sungguh mengesalkan. Aku sedang duduk di gereja menunggu acara pernikahan mulai, saat Leon mulai menggoda beberapa gadis. Syukurlah Lincoln tak seperti si brengsek itu. Kemudian semua orang duduk dan pernikahan dimulai. Mempelai pria berjalan ke altar dengan setelan jas mewah. Astaga, pasti senang jadi orang kaya. Tapi bukankah itu? Apakah itu Lincoln? Lincolnku? Mata kami bertemu dan dia terlihat sama kagetnya denganku. Tapi bukannya lari padaku dan jelaskan semuanya? Dia hanya mengacuhkanku dan melanjutkan pernikahan. Aku harus lihat mereka mengucap janji, bertukar cincin, dan berciuman. Kurasa aku akan segera pingsan. Kemudian di resepsi pernikahan, Leon menyeretku mendatangi Lincoln dan memperkenalkanku sebagai pacarnya. Sungguh canggung. Dan segera ada cewek cantik yang alihkan perhatian Leon lagi. Jadi dia mengejarnya. Lalu Lincoln langsung menarikku ke tangga. Kenapa kau di sini dengan adikku? Kau selingkuh dariku selama ini? Serius? Bagaimana denganmu? Bukan aku yang baru saja menikah. Biar kujelaskan, ini tak seperti kelihatannya. Tepat di saat itu Leon muncul dan bertanya kenapa kami bicara di sini. Aku mengarang cerita sedang mencoba menemukan kamar kecil. Kemudian kukatakan pada Leon aku pusing dan memintanya mengantarku pulang. Ini sangat membingungkan. Bagaimana bisa pacarku yang sempurna sekarang menikah dengan orang lain? Dia terus mengirim pesan padaku mengatakan dia ingin bertemu dan bicara. Kurasa paling tidak aku perlu mendengar darinya. Hari berikutnya aku bertemu dengannya di museum, di mana kami kencan pertama kali. Jadi istrinya, Sandra, adalah anak dari pebisnis berpengaruh yang memiliki salah satu perusahaan terbesar di kota. Perusahaan keluarga Lincoln terjerat hutang besar, jadi ayahnya memaksanya untuk menikahi Sandra demi menyelamatkan perusahaan. Percaya padaku saat ku bilang aku tak punya perasaan apapun ke Sandra. Itu hanya bisnis. Aku hanya mencintaimu. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku janji segera setelah perusahaan kembali normal, aku akan layangkan gugatan cerai. Ya, aku tahu kalian mungkin mengira aku gila, tapi aku juga masih mencintainya. Lagi pula, jika pernikahan itu cuma sementara supaya bisa menyelamatkan bisnis keluarganya, maka itu dapat dipahami ya kan? Dia mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Tapi setelahnya, Lincoln berubah. Tiap kali ku kirim pesan dan menelponnya, dia memberitahuku dia sibuk dan akan menelponku balik, tapi tak pernah dilakukannya. Kurasa kehidupan rumah tangga menyibukkannya. Seolah ini belum cukup membuat frustrasi, aku harus berurusan dengan Leon. Dia terus muncul ke tempatku dan menggangguku. Suatu kali dia muncul sambil mabuk mengeluh soal mantannya yang baru saja dinikahi orang lain. Ya,
Jelas ini jauh lebih buruk daripada pacarku saat ini yang baru menikah. Aku berusaha mengusir dia keluar, tapi dia sudah terlelap di sofaku. Esok paginya aku ke dapur dan lihat Leon memegang fotoku dan Lincoln dan bertanya kenapa kami berdua di foto itu. Jadi aku hanya mengangkat bahu dan jelaskan kalau kami adalah pasangan. Leon mulai tertawa dan menyebutku bodoh. Kami bertengkar dan akhirnya kusuruh dia pergi. Aku tak peduli apa yang difikirkan orang lain. Aku percaya pada Lincoln. Lalu beberapa hari setelahnya, aku sedang berjalan keluar kampus saat kulihat Tuan Hall menungguku. Dia menghela napas sebentar lalu berkata, Akan kupersingkat ini. Menjauhlah dari Lincoln. Dia sudah menikah sekarang. Leila, aku suka padamu. Tapi jika kau berusaha mengacaukan pernikahan Lincoln, aku tak segan membuat semuanya rumit buatmu. "Oh ya Tuhan, aku tak percaya Leon adukan aku. Dasar bayi besar." Diliputi amarah, ku keluarkan ponsel dan ku omeli dia. "Oh ya Tuhan, aku tak percaya kau cerita ayahmu soal aku dan Lincoln. Kau ini sungguh brengsek. Biarkan kami sendiri dan urusi urusanmu sendiri." Jika kau percaya Lincoln, maka itu salahmu. Tapi dia tak sepolos kelihatannya. Dia dan ayah akan lakukan apapun untuk perusahaan. Apa maksudnya itu? Ku tutup teleponnya tanpa biarkan dia berkata-kata lagi. Si brengsek ini bahkan tak coba menutupi tindakannya. Aku tak bisa biarkan saja mereka melakukan ini. Aku harus berjuang untuk kami. Jadi keesokannya, aku langsung menuju ke kantor Tuan Hall, meski sekretarisnya berusaha menghentikanku. Ku katakan langsung di depannya kalau aku tak akan pernah menyerah pada Lincoln kendati ancamannya. Dan apa Anda tahu? Memaksa anak Anda menikah demi selamatkan perusahaan berarti Anda pengecut. Tuan Hall tertawa terbahak-bahak. Nah, apa yang terjadi selanjutnya jauh dari kata lucu. Ternyata itu ide Lincoln untuk menikahi Sandra. Leon benar. Mereka berdua akan lakukan apa saja untuk perusahaan. Ada lagi, Leon tak beritahu Tuan Hall soal Lincoln dan aku. Dia lihat kami bicara di pernikahan. Jadi dia sewa orang untuk menyelidiki kami. Aku benar-benar keliru tentang Leon. Tepat di saat itu Lincoln masuk dan mematung saat melihatku. Leila, apa yang kau lakukan di sini? Kau pembohong. Aku tak percaya padamu. Tolong dengarkan aku. Ku ambil es kopi dari meja Tuan Hall dan menyiramnya di wajah bohong Lincoln. Kita putus. Diliputi emosi dan perasaan seperti orang yang bodoh sekali, aku segera ke bar terdekat untuk meredakan kesedihanku. Aku hendak menenggak gelas keempat ketika ada tangan menghentikanku. Bisakah Lincoln tinggalkan aku sendiri? Tapi saat aku mendongak itu Leon. Kenapa kau sangat baik padaku? Maksudku, aku menyalahkanmu karena mengadu ke ayahmu. Kau harusnya membenciku. Karena aku menyukaimu. Aku merasa ruangan itu berputar saat mendengar kata-katanya. Kemudian semuanya perlahan jelas. Leon sangat terpukul saat pacarnya putus dengannya. Dan ketika dia tahu dia lakukan itu untuk bisa bersama kakaknya. Ya, kalian mendengarku dengan benar. Mantannya itu tak lain adalah Sandra. Awalnya Tuan Hall memaksa Leon menikahi Sandra demi perusahaan. Meskipun Leon tergila-gila dengannya, dia tak mau menikahinya berdasarkan ketentuan itu. Lincoln tak sengaja dengar percakapan mereka. Jadi untuk dapatkan kepercayaan ayahnya, dia memikat Sandra dari Leon. Oh ya Tuhan, keluarga ini gila. Aku tak ingin terlibat apapun dengan mereka lagi. Jadi, kutolak perasaan Leon. Langsung lari keluar dan benar-benar putus hubungan dengan mereka semua. Jadi sekarang bagaimana? Nah, aku lulus bulan lalu. Jadi setelahnya, kusimpulkan aku perlu awal baru di kota baru yang cerah. Sejauh ini semua baik, aku punya pekerjaan baru yang kuidamkan. Dan senang sekali mengetahui aku tak akan bertemu dengan si brengsek, Lincoln atau ayahnya. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Bagaimana dengan Lincoln? Ya, suatu hari, aku sedang jalan keluar dari apartemenku. Ketika kulihat wajah yang tak asing. Ya, itu dia. Ternyata saat Leon dengar kalau aku pindah ke kota lain, dia juga pindah. Menurutku itu manis bahwa dia berniat meninggalkan keluarga, teman, dan pekerjaannya hanya untuk bersamaku. Mungkin ini waktunya untuk perlahan membuka hati untuknya. Bagaimana menurutmu? Ya, waktu yang akan menjawab. Sayang sekali ceritaku harus berhenti di sini. Disinilah aku, berdiri di tengah apartemen Christian dengan kebingungan di wajahku. Aku tahu aku sudah mengencani banyak pria, tapi apa mungkin saking banyaknya aku tak sengaja kencan dengan pria ini 2 kali? Kulihat lagi sekeliling ruangan. Oh Tuhan, lampu mengerikan dan dapur sempit itu terlihat familiar. Aku merasa tak nyaman saat duduk di sofa dan memandangi gitar itu. Oke, sekarang aku yakin kalau aku dipastikan sudah pernah ke sini sebelumnya. Panik, aku membuat alasan bahwa acara TV kesukaanku akan mulai, jadi aku harus pulang. Lalu aku lari keluar dari sana. Dan sejak itu, aku menghindari Christian apapun caranya. Dia berusaha menelpon dan mengirimiku pesan beberapa kali, tapi kuacuhkan semuanya. Bagaimana mungkin aku tak ingat pernah kencan dengannya? Maksudku, oke, memang aku kencan beruntun akhir-akhir ini.
Tapi itu tak sampai membuatku terlupa, iya kan? Lagi pula, jika ini masalahnya, bukankah dia seharusnya bisa mengenaliku juga? Di hari kami bertemu, aku sedang dalam suasana hati buruk dan menenggelamkan kesedihanku di sebuah bar. Aku minum terlalu banyak, jadi saat aku keluar dan tak sengaja kutabrak Christian, aku mulai menyalahkannya. Tapi bukannya mengacuhkan gadis mabuk, dia pastikan aku pulang dengan selamat. Setelahnya, aku tak tahu apa itu kebetulan, takdir atau Christian membuntutiku, tapi sepertinya aku terus berpapasan dengannya. Hei, jika semesta ingin kami berkumpul bersama, maka siapa aku yang bisa menghentikannya? Jadi aku mulai bicara padanya dan ternyata kami sangat cocok. Lalu tentu saja, datang hari di mana dia mengungkap kebenaran. Dia mengatakan suka padaku. Aku juga sepertinya menyukainya, jadi kami mulai pacaran. Sekarang kalian lihat betapa kelirunya ini. Jika aku ini mantannya, maka kenapa dia mendekatiku? Dan juga, maksudku, apa kemungkinannya bagi kami berdua tidak mengingat satu sama lain? Atau dia berpura-pura tak mengenalku? Jika demikian, maka apa tujuannya? Ah, yang terbaik untuk dilakukan adalah memutuskannya duluan, ya kan? Masalah selesai. Tapi kemudian suatu hari aku pulang dari kampus mendapati Christian berdiri di depan pintuku dengan banyak bahan makanan. Dia mampir untuk masak makan malam. Ah, itu baik sekali. Nah, mengingat dia sudah di sini, sebaiknya kutunda memutuskannya sampai setelah makan malam. Ya kan? Tapi astaga, itu sulit sekali. Yang bisa kupikirkan adalah betapa penyayang dan perhatiannya dia. Lalu tiba-tiba dia memberitahu sesuatu yang mengacaukan semua rencanaku. Teman sekamarku adalah tukang masak yang parah, terutama kakakku. Jadi mereka berdua merecokiku memasakkan semua makanan mereka. Tunggu dulu. Dia bilang kakak dan teman sekamarnya? Jadi ternyata dia tak tinggal sendiri? Sungguh melegakan. Itu artinya masih ada harapan kalau aku bisa jadi mengencani kakak atau teman sekamarnya, bukan dia. Aku hanya harus cari tahu yang mana. Aku harus mencari tahu tentang mereka, jadi aku memujinya untuk mendapat lebih banyak informasi. Dia memberitahuku kalau kakaknya diputuskan oleh mantannya dengan cara terburuk yang pernah ada. Kakaknya mengatur makan malam romantis di sebuah restoran dan sementara dia sedang bicara, mantannya berteriak mengatakan kalau dia ingin putus. Itu tak hanya membuatnya hancur, tapi juga dipermalukan. Oh, ya Tuhanku, itu terdengar tak asing. Karena aku juga sering melakukannya. Itu seperti langkah khasku. Apa mungkin orang yang kukencani dulu adalah kakaknya, Connor? Jika ya, maka itu akan hebat sekali. Itu artinya aku bisa lanjut pacaran dengan Christian, ya kan? Jujur, aku sangat berharap itu Connor. Jadi yang harus kulakukan adalah bertemu pria ini dan minta dia memastikannya. Tapi lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Pria itu tak pernah berada di rumah, hingga suatu malam. Aku dan Christian berada di bar ketika kami mendengar suara bising datang dari bilik samping kami. Seorang pria meneriaki satu pasangan. Melihat itu, Christian langsung lari menghampiri mereka dan menghentikan pria itu. Ternyata pria yang berteriak itu Connor dan pasangan itu adalah mantannya dan pacar barunya. Jadi, dia adalah orang yang memutuskannya dengan cara yang buruk itu. Bukan aku? Sekarang berarti itu Christian atau teman sekamarnya. Sementara aku terbenam dalam lamunan, Christian kembali dengan 2 hotdog di tangannya. Hei, Christian. Tiba-tiba, kami mendengar seseorang memanggil namanya. Kami berbalik melihat 2 pria berdiri di belakang kami. Itu tak lain adalah teman sekamar Christian, Wes, dan sepupunya. Iya, dan itu adalah pertama kali aku bertemu mereka. Jadi artinya aku tak mengencani satupun dari mereka? Setelahnya, aku tak bisa perhatikan apapun lagi. Bagaimana bisa semua ini masuk akal? Tapi tunggu, mungkin aku salah. Maksudku, banyak apartemen terlihat sama, bukan? Melihatku melamun, Christian menyenggol lenganku lalu memberiku sebuah hotdog. Aku berterima kasih padanya dan hendak mengambilnya saat merebutnya kembali. Oh, tunggu. Kau tak suka saus tomat karena kau selalu kena soda saus di bajumu. Ini, ambil yang ini. Apa yang baru saja kau katakan? Bagaimana kau bisa tahu itu? Oh, kau pernah beritahu aku sekali. Apa kau tak ingat? Aku hanya tersenyum canggung. Aku 100% yakin aku belum memberitahunya itu. Jadi, tak ada penyangkalan. Christian adalah mantanku. Itu sudah pasti. Aku akan putus dengannya. Malam itu aku tak bisa tidur karena kupikirkan hanya Christian. Dia jelas mengingatku karena dia tahu soal saus tomat itu. Tapi kenapa bersandiwara? Oh ya ampun, dia pasti mau balas dendam. Aku yakin itu. Tapi, kenapa ini terasa mengesalkan sekali? Dia cuma pria biasa. Aku bisa temukan pria lain dengan mudah, ya kan? Tapi kemungkinannya mereka tak akan semanis dan perhatian seperti Christian.
Suatu kali saat aku stres dengan esaiku, dia begadang agar bisa baca semuanya untukku dan tunjukkan jika ada salah ketik. Dan kapanpun aku merasa sedih, dia akan mengirimiku kue. Terkadang sekotak donat dengan catatan kecil untuk menghiburku. Aku benar-benar akan merindukan tingkah lakunya yang lucu, tapi aku tak bisa lakukan ini lagi. Dia harus pergi. Jadi hari berikutnya, saat aku bertemu Christian untuk makan siang, kuputuskan untuk mengambil kesempatan putus dengannya. Tapi sebelum aku bisa berkata apapun, kami bertemu pria yang mengaku mengenalku. Oh ya Tuhan, apa itu kau, Sadie? Hah? Siapa dia? Oliver? Ya Tuhan, lama tak bertemu. Kau kenal Sadie? Christian? Hei, dunia ini sempit. Ya, kami dulu pacaran. Ya Tuhanku, kawan-kawan, ini Oliver. Yang kebetulan dulunya teman sekamar Christian. Yang kebetulan mantanku. Dia dulu tinggal dengan Christian sebelum Wes masuk. Jadi itu artinya, hore! Christian bukan mantanku dan tak menginginkan balas dendam. Yeay! Meskipun itu cukup aneh karena Oliver tak terlihat familiar bagiku. Mungkin aku benar-benar harus berhenti terlalu banyak kencan. Ini gila, tapi ini membuatku menyadari sesuatu. Aku sungguh jatuh hati kepada Christian. Jadi, kuputuskan untuk mengatur makan malam romantis supaya aku bisa mengatakan padanya. Christian, aku tak percaya aku mengatakan ini. Tapi, aku mencintaimu. Dengan senang hati aku menunggunya untuk balas mengatakannya. Tapi tidak. Sebaliknya, dia tertawa keras. Hah? Dan itulah saat semuanya menjadi jelas. Coba tebak. Christian memang mantanku. Saat kita di pertandingan basket, aku membuat kesalahan dengan masalah saus itu. Kurasa kau curiga, jadi ku minta Oliver untuk pura-pura jadi mantanmu. Dan itu berhasil. Tapi kenapa? Apa yang kulakukan padamu sampai pantas mendapatkannya? Oh wow, kau sungguh tak ingat, ha? Ya, itu membuktikan betapa buruknya pribadimu. Kau tak peduli apa itu cinta. Kau hanya suka main-main dengan perasaan orang lain lalu pindah ke korbanmu berikutnya. Baik, biar ku segarkan ingatanmu. Kita dulu pasangan bahagia. Sampai suatu hari kau putuskan semua bahkan tanpa kejelasan. Tepat saat aku mengalami masa paling sulit. Keadaan sedang tak baik di tempat kerja dan ibuku sakit di rumah sakit. Kau tahu betapa patah hati aku? Kemudian sebulan lalu saat kulihat kau putuskan pria itu di depan publik lalu jalan melewatiku bahkan tanpa mengenaliku, aku tahu semuanya hanya omong kosong buatmu. Jadi kususun rencana ini dan aku tak menyesali apapun. Kemudian dia berdiri dan berjalan pergi. Apa? Itu tak mungkin benar ya kan? Karena aku tak ingat apa yang dikatakan oleh Christian barusan. Tapi dia sangat yakin itu benar, jadi aku pergi menemui dokterku. Sebenarnya sejak kecelakaan, aku belum kembali lagi ke sini untuk pemeriksaan tambahan. Dan kalian tahu, setelah beberapa tes, aku didiagnosa hilang ingatan. Ya, itu menjelaskan sekali. Kalian tahu, beberapa bulan lalu aku mengalami kecelakaan sepeda. Aku terjatuh dari tebing, tapi untungnya itu tak terlalu tinggi. Kepalaku terantuk, tapi kupikir aku baik-baik saja karena aku masih ingat keluarga dan teman-temanku. Ternyata, aku hanya kehilangan ingatan di rentang waktu ketika aku pacaran dengan Christian. Sungguh ironis. Tapi ini kesalahpahaman besar. Kalian tahu, aku punya kebiasaan buruk bahwa setiap kali aku merasa seseorang mulai menjauh dariku, aku cari aman dengan putuskan mereka duluan. Jadi mungkin saat Christian sedang sibuk mengurus ibunya di rumah sakit, aku salah paham dengan situasinya dan mengakhiri hubungan dengannya. Dia benar. Aku ini orang yang buruk. Aku tak percaya aku biarkan pria luar biasa sepertinya pergi. Tapi tidak. Tidak kali ini. Aku percaya semesta memberiku kesempatan kedua. Itulah kenapa aku bertemu lagi dengannya. Jadi, aku lari ke apartemen Christian untuk menjelaskan semua padanya. Tapi saat aku mengetuk pintunya, Wes membukanya. Kau baru saja melewatkannya. Dia menuju bandara untuk mengunjungi orang tuanya beberapa minggu. Apa? Aku tak bisa menunggu 2 minggu lagi. Jadi aku naik taksi ke bandara. Tapi di jalan, aku terjebak macet. Bagaimana bisa kutemukan dia sekarang? Tunggu dulu. Aku sudah pernah lihat adegan ini dimainkan berulang kali di film-film. Jadi kalian bisa tebak apa yang kulakukan berikutnya? Iya, aku keluar dari taksi dan lari seperti orang gila di jalanan. Aku mengintip tiap taksi berharap menemukan Christian dan, apa kalian percaya? Aku akhirnya menemukannya. Dia terlihat sangat kaget saat dia melihatku masuk ke dalam taksinya. Sebelum kau mendapatku keluar, tolong biarkan ku jelaskan. Kemudian aku mulai memberitahunya tentang ibuku dan bagaimana ayahku serta tak terhitung banyaknya pria lain yang meninggalkannya. Aku ditinggalkan dengan ketakutan oleh orang yang kucintai
Jadi ketakutanku sendiri yang tak rasional itu berarti bahwa saat Christian sibuk merawat ibunya yang sakit, kuanggap itu tanda dia akan mencampakkanku. Jadi aku memutuskannya terlebih dahulu. Itu bukan karena kau tak berarti bagiku. Sebaliknya, kau membuatku merasa nyaman. Aku hanya sangat menyukaimu sampai aku tak mau terluka karenamu. Kemudian aku jelaskan padanya tentang kecelakaanku dan kenapa aku tak ingat padanya. Christian tetap diam dan menundukkan kepalanya. Sepertinya dia tak ingin memberiku kesempatan lain. Aku sudah berusaha, tapi aku tak bisa membuatnya memaafkanku. Jadi, dengan murung ku buka pintu mobil untuk keluar. Tapi Christian meraih tanganku dan berkata, Sadie, aku merindukanmu. Oke, baiklah. Mari kita coba lagi. Jadi begitulah, Christian memberiku kesempatan kedua. Oh tunggu, sebenarnya ini kesempatan ketiga. Dan apa kalian bisa tebak yang kami lakukan selanjutnya? Ya, aku sekarang duduk di bandara dengan Christian, menunggu penerbangan kami ke kampung halamannya untuk bertemu orang tuanya. Bohong kalau kukatakan aku tak merasa gugup. Doakan aku beruntung. Pak, kami mencari titik pendaratan terdekat. Helikopter kami sudah kehilangan 2 mesin. Mayday, 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 Jet Fly 457. Apa kau tahu siapa aku? Aku Putri Tuan Anderson. Kutegaskan kau cari cara selamatkan kami segera. Uang tak akan selamatkanmu sekarang. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah diam dan berdoa. Tidak, tak boleh berakhir seperti ini. Ku coba mengangkat ponselku untuk mencari sinyal, tapi Blade memukul tanganku, membuatnya jatuh ke tanah, dan layarnya pecah. Hentikan omong kosong ini. Omong kosong? Sebenarnya aku sedang berusaha mengeluarkan kita dari kekacauan ini, tapi yang kau lakukan cuma duduk-duduk di sana. Sebelum aku bisa selesaikan kalimatku, Blade berseru. Demi Tuhan. Lalu melompat keluar dari kursi pilot, mengenakan ransel besar dan menoleh padaku. Bersiaplah untuk terjun payung. Apa? Apa kau serius? Tak mungkin kulakukan itu. Itu satu-satunya cara, terserah kau. Toh aku juga tak keberatan loncat sendiri. Oh Tuhan, dia ini brengsek. Baiklah, tapi hal pertama yang akan kulakukan saat pulang adalah meminta ayah memecatnya. Kemudian Blade mengarahkan kami menuju pintu. Langitnya luas dan berbahaya sekali. Kuhela napas panjang. Ini sudah waktunya. Apa aku masih hidup? Aku menoleh ke kiri dan melihat Blade berbaring di sebelahku. Oh, dari sudut ini dia terlihat tampan. Tapi tunggu, kenapa dia tak bergerak? Oh Tuhanku, apa dia? Aku duduk lalu menguncangnya kuat. Kau tak boleh mati, kau harus keluarkan aku dari sini. Kau belum memberiku kesempatan untuk memecatmu. Shh. Pelankan suaramu, bisa? Oh Tuhan, kau sudah sadar bahwa aku pulang sekarang juga. Aku mau pulang, bukan di tempat menjijikkan ini. Kau yang bersikeras untuk terbang denganku sejak awal. Itu bukan caramu bicara dengan nona mudamu. Dia memutar matanya padaku dan bergumam pelan. Tolong, kau ini bukan nona muda. Kau hanya anak manja, bosku. Kalian percaya betapa kurang ajarnya pria itu? Oh ya, aku Mia, putri kesayangan dari CEO Ender X Corp. Dan si brengsek ini adalah Black, pilot pribadi ayahku. Aku tak tahu kenapa ayahku suka sekali dengannya. Dia itu sarkastik, blak-blakan, dan kasar. Alasan satu-satunya aku terbang dengannya adalah karena dia akan menjemput ayahku dari rapat di Rio. Sementara secara kebetulan aku sedang butuh liburan akhir pekan di bawah teriknya sinar matahari tropis. Jadi, sekali dayung 3 pulau terlampaui, Tapi, ya, malah ini yang kudapatkan. Ups, betapa malunya. Kenapa perutku keroncongan begini? Mendengarnya, Blade langsung membuka ransel dan mengeluarkan sebuah sandwich. Kuulurkan tanganku mengambilnya. Tapi apa? Dia langsung menjejalkan ke mulutnya dan menyeringai padaku sambil mengunyah. Ya sudah, dia bisa simpan makanan payahnya itu. Di saat itu, kami dengar suara keras di langit. Kami mendongak dan melihat helikopter penyelamat. Aku melompat naik turun, melambai dan berteriak untuk dapatkan perhatiannya. Setelah beberapa saat, aku berbalik dan melihat Blade melakukan hal aneh. Kau ini melakukan apa? Ayo ke sini dan teriak. Ini bukan waktunya membangun rumah ranting atau apapun itu, Tuan. Tapi dia hanya memutar matanya dan terus melanjutkan. Beraninya dia.
Jadi, aku melompat dan menendang keras tumpukan ranting yang dia susun. Astaga, pastinya dia terlihat kesal. Kenapa kau melihatku seperti itu? Kaulah yang terus lakukan semua omong kosong itu sekarang. Teriakanmu itu tak berguna di sini. Api ini adalah satu-satunya kesempatan mengirim sinyal tanda bahaya ke helikopter itu. Dan kau mengacaukannya. Kemudian dia bergegas pergi, meninggalkanku sendiri. Jadi, helikopter penyelamatan itu terbang pergi dan perjalanan bertahan hidup kami pun sayangnya berlanjut. Hei, pelan-pelan. Berapa lama lagi untuk sampai ke sungai bodoh ini? Dan coba tebak yang dikatakannya padaku. Kita hanya punya 1 botol air, jadi kalau kau tak mau mati kehausan, kusarankan kau diam dan terus berjalan. Bla bla bla. Tapi kami terus berjalan dan masih belum bisa menemukan sungai meski matahari sudah terbenam. Jadi kami harus membuat tenda darurat dengan parasut kami dan kami berdua perlahan-lahan tertidur. Keesokan paginya, rasa lapar yang berkecamuk membangunkanku. Blade masih tertidur, jadi aku merayap melewatinya dan menggeledah ranselnya. Oh, si brengsek itu sembunyikan apel dariku. Aku hendak menggigit apel itu, saat tiba-tiba ada tangan merebutnya. Aku tak tahan lagi. Ini cuma apel. Kenapa kau? Hah? Sejak kapan Blade jadi sangat berbulu? Tunggu, apa itu? Seekor monyet? Aku menjerit dengan keras dan monyet itu lari dengan sarapanku. Blade bergegas mendatangiku. Kau tahu apa Tuan Putri? Itu satu-satunya makanan yang kita punya. Kemudian dia menarik tanganku untuk mengejar monyet itu dan coba tebak apa yang kami temukan. Ya Tuhan, ada helikopter kami di samping sungai. Kami sangat senang. Kami berlari ke sana dan saling berpelukan erat. Kami masih hidup dan kami punya cukup makanan untuk seminggu di sana. Oh, tunggu. Dia masih masuk daftar hitamku, jadi aku segera mendorongnya menjauh. Dia menggaruk kepalanya dan wajahnya memerah seperti tomat. Kurasa dia terkadang cukup menawan, tapi aku masih sangat kesal padanya. Seiring berlalunya waktu, kami mulai kekurangan makanan. Blade tetap gigih dan terus mencoba melakukan kontak lewat radio. Akhirnya, dia mendeteksi frekuensi itu dan kami mendapat balasan. Mereka menyuruh kami menunggu sedikit lebih lama dan besok pagi sebuah helikopter akan datang menyelamatkan. Akhirnya, ini merupakan malam terakhir kami di tempat mengerikan ini. Awalnya, Blade begitu dingin dan tak menyenangkan. Tapi, melalui hari-hari yang sulit itu, dia tampaknya sudah membuka hati dan sungguh menunjukkan sisi hangatnya. Kami bahkan menghabiskan berjam-jam ngobrol di malam itu dan mendengarkannya membicarakan tentang masa kecilnya yang berat di panti asuhan dan cita-citanya untuk terbang bebas di angkasa. Itu hebat. Kuharap aku punya mimpi untuk kudedikasikan diriku. Oh, kau tak punya? Sebenarnya, ya. Sejak ibu meninggal, ayah mulai lebih banyak bekerja. Aku merindukan kehidupan keluargaku yang bahagia kembali, tapi itu tak akan terjadi. Mungkin aku akan mendapatkannya lagi, tapi kali ini dengan tunanganku. Sungguh, kalau begitu dia pria yang beruntung. Hah? Apa maksud Blade dengan itu? Aku tiba-tiba merasa wajahku merona. Jujur, ngomong-ngomong soal tunanganku, aku baru tahu sejak tak sengaja kalau hidup mewahnya yang katanya dia punyai, semua rumah dan kendaraan, semuanya palsu. Aku agak bingung, tapi aku belum tanya langsung padanya. Seperti itulah, cerita kami berlanjut hingga fajar. Syukurlah, aku akhirnya keluar dari hutan mengerikan itu. Maya, apa kau baik-baik saja? Aku sudah sangat mengkhawatirkanmu. Chase? Oh, kalian berdua saling kenal? Chase ini tunanganku. Ceritanya panjang tapi akan kuceritakan padamu nanti. Sekarang ayo kita pergi. Malam itu, kami menginap di hotel sebelum pulang. Dan ya ampun, sungguh menyenangkan bisa kembali dimanjakan. Aku sedang duduk di ruang suite kami, memesan layanan kamar dan menunggu Chase. Kenapa dia lama sekali? Merasa sedih karena sendirian, kudapati diriku meninggalkan ruangan dan mencari Blade. Saat aku sedang jalan melewati lorong, tak sengaja aku menabrak petugas layanan kamar dan membuatnya menjatuhkan walkie-talkie-nya. Hati-hati, jangan mengacaukannya. Itu terdengar seperti... Tidak, itu tak mungkin. Apa yang membuat nada mudaku ini datang jauh-jauh ke kamarku?
Tentang yang kukatakan padamu kemarin, tentang Chase, aku tak menyangka kau mengenalnya, jadi tolong tetap rahasiakan itu. Ya, sebenarnya kurasa kau perlu tahu ini. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi, jadi dia mengangkatnya. Percakapannya terdengar serius. Kemudian dia berkata padaku, Kamera bandara telah diperiksa dan seseorang telah merusak helikopter itu. Mereka akan mengirimiku rekamannya. kami berdua melihat video itu dan kulihat ada pria muda asing mendekatinya sebelum heli lepas landas. Tunggu. Kenal pria itu? Dia petugas layanan kamar yang baru aku temui. Oh, aku punya firasat jelek soal ini. Kami harus temukan dia sekarang. Hah? Bau apa itu? Itu sangat mengganggu hidungku. Kutanya Blade apa dia juga menciumnya dan dia hanya mengangkat bahu dan berkata dia hanya bisa mencium bau parfumku. Lalu ada bunyi klik di pintu. Kami segera ke sana, tapi pintunya macet. Blade menelpon meja resepsionis tapi tak ada jawaban. Jadi ku ambil ponselnya dan menelpon kamarku dengan harapan Chase akan mengangkatnya. Tapi tidak. Aku mulai batuk-batuk. Pasti ada bau aneh di sini. Jadi aku segera ke kamar mandi, merendam handuk dan memberikan selembar untuk Blade menutup mulut dan hidungnya dengan itu. Kemudian ku ambil vas dari meja dan melemparkannya ke jendela. Prank. Wow, lemparan yang bagus. Untungnya kami hanya berada di lantai kedua, jadi dengan bantuan Blade, dengan mudah kami lompat ke tanah. Kemudian kami segera ke resepsionis untuk verifikasi identitas staf hotel yang mencurigakan itu. Lalu lari langsung ke Chase. Apa kalian berdua baik-baik saja? Ada apa dengan kebocoran gas itu? Chase dengan khawatir bertanya pada kami berdua, lalu dia berbalik untuk memaki manajer hotel itu. Hah? Bagaimana dia bisa tahu soal itu? Blade dan aku saling menatap bingung, tapi tak satu pun dari kami berkata apapun. Itu sungguh mengerikan, Chase. Aku sangat takut. Kumohon tinggallah bersamaku. Aku tak ingin sendiri. Aku pura-pura menangis sambil bersandar di bahunya. Kemudian, sementara Chase bicara dengan resepsionis, aku menoleh ke Blade dan memintanya menelpon polisi untuk temukan staf hotel mencurigakan itu. Sore itu, sebelum check out, polisi menelpon mengatakan mereka telah menangkap tersangkanya. Jadi, kami bertiga pergi ke kantor polisi. Segera saat polisi memandu petugas layanan kamar itu keluar, dia langsung menunjuk ke Chase dan mengatakan, Dia adalah orang yang menyewaku. Chase tampak terkejut, menyangkal tuduhan itu, dan mengancam akan menuntutnya jika dia terus melanjutkan fitnah ini. Berhentilah pura-pura, Chase. Aku sudah periksa dan aku tahu kau gunakan kartuku untuk mengirim pembayaran besar ke orang yang sama, orang itu. Semua yang kulakukan adalah mencintaimu dengan segenap hati. Jadi kenapa kau mencoba menyelakaiku? Tidak, aku tak pernah ingin dirimu terluka. Hanya saja, Kenapa kau selalu bersamanya? Apa maksudmu? Aku membencimu, Blade. Kenapa kau selalu ikut campur dengan urusanku dan mengacaukan semuanya? Aku hampir saja mencapai tujuanku, lalu kau muncul dan mengacaukan semuanya. Jadi, ternyata Chase menargetkan Blade, bukan aku. Mereka berdua tumbuh besar bersama di panti asuhan. Sebagai seorang anak, Chase adalah anak yang licik dan suka menipu orang lain demi kesenangan. Jadi para biarawati menugaskan Blade mengawasinya. Blade hanya ingin yang terbaik untuk temannya. Jadi diikutinya Chase di setiap langkahnya dan berusaha menghentikannya dari semua rencana pencurian kecil-kecilan dan penipuan cinta. Jadi Chase benci pada Blade dan ketika mereka berdua meninggalkan panti, mereka saling hilang kontak. Secara kebetulan, suatu kali saat Chase tiba di rumah menjemputku, dia melihat Blade. Jadi khawatir dia akan mengungkap latar belakangnya yang kurang mampu, dia berencana menyingkirkannya untuk selamanya. Aku tak peduli berapa banyak uangmu. Aku sudah tahu kalau kekayaanmu yang mencolok itu dibuat-buat, tapi kukira kau punya alasanmu dan tak nyaman untuk memberitahuku kebenarannya. Tapi itu tak masalah, karena aku masih ingin bersamamu. Tapi, apa yang menurutku tak bisa diterima itu sifat aslimu yang penuh tipu daya dan kejam. Aku tak mau ketemu dirimu lagi. Aku menangis dan Blade menenangkanku. Sedangkan Chase, dia masih memohon padaku untuk memaafkannya saat polisi menyeretnya pergi. Butuh waktu lama bagiku menerima apa yang dilakukan Chase. Tapi, untung bagiku, aku punya Blade yang menjagaku. Yep, itu benar. Sekarang kami resmi pacaran. Akhirnya, aku punya pacar impianku yang baik hati, setia dan berjiwa petarung. Kami memang pasangan yang serasi, bukan begitu?
Aku benar-benar tenggelam dalam harmoni indah yang aku dan ayah mainkan ini. Hingga, apa yang kalian berdua sedang lakukan? Terkejut, aku berbalik melihat Siren berdiri di sana dengan mata berapi-api. Oh Tuhan! Aku langsung kembali ke akal sehatku dan menyadari kalau di sebelahku, laki-laki yang jamming bersamaku bukanlah ayahku, melainkan Isaac, pacarnya. Oh tidak, apa yang kulakukan? Segera ku hapus air mataku dan hendak pergi. Tapi Isaac meraih tanganku dan menatapku dengan bingung. Berada di sini lagi, di rumah ini sudah cukup sulit tanpa melibatkan cinta segitiga ini. Jadi ku tarik lepas tanganku dan lari dari sana. Ya, ini aku lagi, Hazel. Di bagian terakhir ceritaku, teman-temanku melibatkanku untuk membantu idola mereka, Isaac, dan pacar aktrisnya Siren untuk kabur dari pengamatan publik sebentar. Sekarang aku terjebak di rumah lama keluargaku dan harus menghadapi masa laluku. Semua kenangan ini membanjiri pikiranku. Ada yang bagus, ada yang buruk. Dan sebelum kusadari, aku mencampur adukan masa lalu dengan realita. Itulah bagaimana aku tak sengaja bermain piano dengan Isaac dan membuat Siren terbakar cemburu. Pada saat itu, Siren membuka pintu lalu menyerbu ke arahku. Hei, jangan sampai aku memergokimu menggoda cowokku lagi. Maaf, apa katamu? Dia bahkan bukan tipeku. Lagi pula bersaing cinta denganmu kedengarannya jauh lebih merepotkan dibandingkan manfaatnya. Dia terus saja cemberut. Jelas, dia sangat marah denganku. Tapi dia pasti sudah paham tak ada lagi yang bisa dia katakan tentang masalah ini. Tapi ini tak menghentikannya jadi diva yang paling menuntut dan memusingkan di planet ini. Dia mendongakkan hidung pada makanan dan minuman yang kami sajikan padanya dan bersikeras kalau dia tak mungkin mengkonsumsi apapun yang tak organik. Dibuangnya pakaian yang kami pinjamkan ke lantai bawah karena, mengutipnya, pakaian itu vulgar, tak pantas untuknya. Lalu dia meminta Ivy mengambilkan baju-baju karya desainer. Pernah, Zoe bahkan harus mengemudi 1 jam lebih ke mall hanya untuk beberapa lilin berpengharum. Kenapa kalian bertanya? Ya, Siren menuduhku memancarkan energi buruk yang telah mempengaruhi tidur dan kesehatannya. Jadi dia perlu bersihkan aura di sekitar sini. Omong kosong. Begitu kepalanya menyentuh bantal, dia tidur seperti batang kayu. Sepertinya tinggal di rumah yang sama dengan idola mereka dan pacarnya, tak sama seperti yang dibayangkan. Ya kan, Ivy dan Zoe? Namun, berlawanan dengan Siren si mimpi buruk, Isaac cukup mengejutkanku dengan benar-benar membantu di sekitar rumah. Dia tukang masak yang handal dan tangannya terampil memperbaiki berbagai hal. Oke, kuakui sebelumnya kukira dia itu hanyalah salah satu selebriti tak berguna di luar sana. Tapi sepertinya dia tak ada masalah melakukan aktivitas angkat beban. Lagi pula, sikapnya ini menutupi perilaku menjengkelkan pacarnya, yang membuat semua ini sedikit lebih bisa ditoleransi. Sampai suatu kali, kami sedang mendayung di sungai dekat mansion. Ya, lebih tepatnya, hanya aku. Karena apa yang bisa kami harapkan dari 2 superstar kami? Tapi di sini cantik, kan? Ini ide cemerlang Siren, karena dia ingin beberapa foto Insta yang baru. Kalian mungkin bertanya-tanya di mana Zoe dan Ivy. Yap, mereka menjelajahi toko-toko di beberapa kota untuk mencari foie gras yang etis. Lihatlah dia, mengatakan dia merasa sakit tak bisa mendayung. Tapi rupanya dia cukup sehat untuk tersenyum untuk kamera dan lakukan puluhan pose yang berbeda. Tiba-tiba Siren hendak berdiri untuk dapatkan pencahayaan yang lebih baik yang mana membuat perahu bergoyang. Aku berteriak padanya untuk duduk, tapi kemudian sebelum aku paham apa yang terjadi, perahunya oleng dan aku terjatuh ke air. Kuayunkan tangan dan kakiku dan berusaha sebisa mungkin untuk mengangkat kepalaku di atas air, tapi tak berhasil. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam di bawah air. Aku sungguh percaya inilah saatnya. Dunia mulai gelap di sekelilingku, ketika tiba-tiba ada lengan yang merengkuhku dan menarikku ke pinggir. Hazel, bisa kau mendengarku? Perlahan ku buka mataku dan melihat wajah khawatir Isaac menatapku ke bawah. Hazel, syukurlah. Dengan lembut dia membantuku duduk, lalu bertanya apa aku baik-baik saja. Untuk sesaat, kehangatan tubuhnya membuatku tersipu. Sudah jelas hampir tenggelam, membuatku jadi lupa daratan. Maksudku, aku tak mungkin punya perasaan terhadapnya, ya kan? Sebelum aku sempat merenung jauh, Siren yang basah kuyup menghampiri kami. Isaac, kenapa kau selamatkan dia, bukan aku? Siren, ini bukan waktunya bersikap dramatis. Aku tak mungkin mendatangimu, seorang perenang handal, dibanding Hazel yang sungguhan tenggelam.
Mendengar Isaac mengatakan itu, dia memutar matanya, lalu bergegas pergi, meninggalkan jejak kaki basah di belakangnya. Hal terakhir yang kami butuhkan di rumah ini adalah lebih banyak ketegangan. Jadi aku segera menoleh padanya dan berkata aku baik-baik saja dan dia sebaiknya pergi dan selesaikan masalah dengan pacarnya. Dengar Hazel, si Ren itu bukan pacarku. Aku tak menyukainya seperti itu. Sedangkan kau dan aku, kita jelas punya keterkaitan. Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Apa dia sungguhan baru saja katakan itu? Atau mungkin aku mengalami gegar otak dan berkhayal? Si Ren itu seperti adik kecilku. Akan kujelaskan ini nanti. Tapi pertama, kau butuh istirahat. Lalu dia lingkarkan tangannya ke tubuhku dan menuntunku balik ke rumah. Kuhabiskan sisa hari itu di ranjang merasa demam. Kemudian, waktu subuh esok paginya, aku terbangun karena mendengar keributan dari lantai bawah. Guys, ada apa ini ribut-ribut? Itu Isaac dan si Ren. Mereka sudah pergi dan mereka membawa mobilnya. Apa? Itu satu-satunya transportasi kami keluar dari sini. Bagaimana bisa mereka begitu egois meninggalkan kita di sini seperti ini? Kami coba hubungi Isaac tanpa henti, tapi tak ada jawaban. Hebat. Disinilah kami sekarang, di area terpencil yang butuh waktu berjam-jam hanya untuk temukan pengendara yang bisa ditumpangi. Belum lagi betapa beresikonya itu. Semuanya kacau. Kami sedang panik ketika tiba-tiba pintu terbuka dan berjalan masuk Isaac dan si Ren tersenyum dan bergandengan tangan. Dari mana kalian? Kalian tak bisa pergi begitu saja tanpa beritahu kami. Oh, Ivy pinjami kami mobilnya. Apa dia tak bilang? Aku dan Zoe mengalihkan pandangan ke Ivy. Dia terbata-bata. Tapi kukira kalian berdua hanya pergi sebentar, bukan menghilang semalaman tak bisa dijangkau. Tenang, semua ketegangan ini akan membuat kalian keriput. Lalu si Ren menyeringai padaku, sambil mengibaskan rambutnya ke belakang lalu melanjutkan. Kami pergi ke bioskop drive-in dan itu romantis sekali. Kami tak ingin malam berakhir, jadi kami jalan-jalan berkeliling kota hingga dini hari. Apa maksudnya itu? Berlebihan baginya yang hanya menganggapnya adik. Aku merasa seperti orang bodoh karena mempercayai kebohongannya. Kami mengubah semua rencana kami untuk bantu kalian sembunyi dari publik. Dan ini bagaimana cara kalian berterima kasih dengan bertindak seperti ini? Tidak lagi. Keluar dari sini. Sekarang juga. Sebelum ada yang sempat berkata apapun, teleponku bergetar. Itu temanku Erika. Dia tanya padaku apa cerita tentangku yang jatuh cinta dengan Isaac itu benar. Hah? Apa maksudmu? Dengan panik ku akhiri panggilan dan tersambung online untuk memeriksanya. Ternyata pada akun Instagram toko tempatku custom hoodie kembaran, pemilik toko sudah posting fotoku memakainya. Wajar, tak butuh waktu lama untuk para penggemar fanatik itu melakukan riset dan cari tahu tentangku. Tapi parahnya lagi, postingan lain yang sedang tren yaitu dari perusahaan manajemen Isaac yang mengkonfirmasi kalau kami berdua pacaran. Omong kosong apa ini? Aku segera menyuruh Isaac untuk menelpon perusahaannya dan memasang pengeras suara. Isaac, kita dapat jackpot. Kau mungkin tahu pianis dan komposer Edward Moritz, kan? Hazel Moritz itu putrinya. Maksudmu? Semua orang tersentak kaget melihatku. Mungkin ini waktunya bagiku mengungkapkan rahasia masa laluku, kebenaran yang tersembunyi sekian lama. Ya, Edward Moritz itu ayahku, tapi aku janji pada diriku sendiri 10 tahun lalu bahwa aku tak akan pernah bicara lagi dengannya. Manajer Isaac lanjut bicara lantang mengenai bagaimana skandal denganku akan menguntungkan karir Isaac, jadi tak perlu menyembunyikannya. Di saat itu, si Ren tersentak. Kau ini bicara apa? Hei, apa kamu dengan si Ren lagi? Aku sudah bilang padamu agar tidak berurusan dengan cewek itu lagi, kecuali kau sendiri mau cari masalah. Diamlah! Si Ren dengan geram merebut ponsel Isaac lalu mengakhiri telepon. Isaac, beritahu semua orang kalau yang kau cintai itu aku, bukan dia. Si Ren, kita tak pernah menjalin cinta. Kau sudah kelewatan. Apa? Kalian berdua tak pacaran? Jadi kami salah paham dengan semuanya sejak awal? Aku langsung tahu kalau ada yang tak beres. Tapi kau pura-pura jadi pacar aslinya dan perlakukan kami seperti bawahanmu. Si Ren berdiri di sana dengan wajah memerah, tangan terkepal. Aku memberimu hatiku, tapi yang kau lakukan hanyalah menyakitiku. Kali ini kamu membuat kesalahan besar, Isaac. Tunggu dan lihat saja. Si Ren pergi ke kamarnya, tapi kali ini tak satupun dari kami menghentikannya atau menenangkannya. Esok paginya, kami tahu kalau si Ren sudah tak ada. Tak ada satupun tahu di mana dia berada. Kami semua hanya berharap dia tak terlalu tersulut amarah yang akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi kami.
Dengan segera kami kemasi barang kami ke mobil, bersiap kembali ke kehidupan normal kami. Saat entah dari mana, sekumpulan reporter dan jurnalis muncul dan mengelilingi kami. Isaac, Nona Sharon White sudah menuduh Nona Moritz menghancurkan hubungan kalian. Apa itu benar? Apa itu artinya Anda lari dari semua pertunjukan untuk pergi kencan rahasia dengan Nona Moritz? Nona Moritz, ayah Anda diketahui telah menghancurkan tak hanya keluarga Anda tapi juga keluarga lainnya. Semua demi keinginan egoisnya sendiri. Apa Anda sedang mengikuti jejaknya? Kilat blitz yang menakutkan ada di mana-mana. Tiba-tiba kudapati diriku terbawa kembali ke hari mengerikan 10 tahun lalu. Saat perselingkuhan ayah diketahui publik dan para wartawan memburu kami persis di tempat ini. Kilatan blitz tanpa ampun itu sama hebatnya sekarang dengan saat itu. Kenangan wajah ibuku yang bingung muncul di benakku, mata yang sembab, pipi basah oleh air mata, dan tatapan penuh ketakutan. Tapi wartawan tak hentinya mencecarnya dengan pertanyaan, tanpa peduli kondisinya yang rentan. Itulah hari di mana aku janji pada diriku sendiri bahwa tak hanya aku tak akan pernah mengejar musik tapi aku juga tak akan memaafkan ayahku. Dalam kepanikan, ada tangan yang menarikku masuk ke mobil dan kami berkendara pergi dari kerumunan. Itu Isaac. Dia memasang musik piano untuk membantuku tenang, lalu dia lanjut mengemudi. Akhirnya berhenti di sebuah toko kelontong kecil. Hazel, minumlah ini. Maaf telah menyeretmu ke dalam semua ini. Masalahnya, aku sudah cukup lama tak puas dengan perusahaan manajemenku. Mereka tak perbolehkan aku membuat musik yang kuinginkan. Tapi aku tak menyangka mereka akan serendah itu memaksaku masuk ke jaring kebohongan mereka hanya untuk ketenaran. Aku tahu perasaanmu. Aku dulunya ingin sekali jadi pianis seperti ayahku, tapi kemudian dia menghancurkan mimpiku. Untuk memajukan karirnya, ia menyelingkuhi ibuku dengan wanita bersuami lalu tinggalkan keluarga kami. Aku mulai membenci dunia keartisan yang rumit. Aku bersumpah tidak akan jadi salah satu dari mereka. Dan kemudian perlahan aku juga mulai benci suara piano. Aku turut prihatin dengan cerita itu. Tapi seni tak bisa disalahkan. Itu cerminan kebohongan sesungguhnya, bukan begitu? Aku sudah dengar melodi pianomu dan kau sungguh berbakat. Jujurlah dengan perasaanmu dan jangan biarkan siapapun mengganggunya. Berusaha mengingkari hasrat dan emosimu sendiri hanya akan membuat dirimu sengsara. Isaac benar. Aku sudah biarkan kesalahan ayahku mengubah jalur mimpiku. Tak membuat musik membuatku merana. Rasanya seolah ada bagian dari diriku yang hilang, sesuatu yang tak bisa diisi oleh hal lain. Kenapa harus aku yang menderita seperti ini? Bukannya aku yang sudah lakukan kesalahan. Lihat aku sekarang. Apa kalian bisa percaya itu? Telah kuhidupkan lagi hasratku untuk main piano dan sekarang aku lebih bahagia dari sebelumnya. Setelah semua drama bintang pop yang kabur itu, Isaac keluar dari perusahaan manajemennya dan berkolaborasi denganku membuat musik sebagai seni yang murni. Ini adalah acara amal kami yang terbaru. Cukup apik, bukan? Itu semua berkat Zoe dan Ivy. Mereka sekarang bekerja untuk kami. Mereka bertanggung jawab menyusun jadwal sibuk kami dan mengatur acara kami. Kami berempat jadi tim terbaik. Kurasa kalian bertanya-tanya apa yang terjadi pada Siren. Terakhir ku dengar dia mengincar lawan mainnya di film terbarunya. Aku hanya bisa bilang semoga dia beruntung. Sedang Isaac dan aku, karena media menyatakan kalau kami ini pasangan, sebaiknya kita ubah saja berita palsu itu jadi nyata.